di mana, lalu kita masuk di sesi selanjutnya sedikit untuk melihat kelas kecil dan yang lebih butuh itu sebenarnya yang untuk kelas besar. Di situ Ibu Happy yang akan membawakan, betul ya Bu Happy ya, begitu kan? Iya iya Bu ya. Oke, ya. Guru-guru yang dikasihi Tuhan semua, ini dari satu gereja saja ya, boleh tahu? Atau dari satu gereja saja? Benar ya, penginjil Yosua? Ada beberapa gereja Bu yang ini, yang ikut Bu. Oh, baik, baik. Oke. Iya. Sekarang saya coba mau share screen ya. Bentar. Oke. Ini nampak ya gambarnya ya. Suara saya juga jelas kah? Nampak Bu dan jelas. Nampak ya? Oke, baik. Oke. Guru-guru yang dikasih Tuhan, sebelum masuk melihat tentang buku SMJ dalam bahasa Inggrisnya itu Show Me Jesus, kita bersyukur kita di Gereja Reform, Sinode Gereja Reform dan STEMI itu mendapat copyright-nya dan menerjemahkan buku ini. Kita menyebutnya dengan Kenalkan Yesus Padaku, bahasanya itu KYP ya. Nah, guru-guru yang dikasih Tuhan, sebentar saya langsung lanjut aja ke sini ya. Nah, kenapa kita membutuhkan kurikulum ini? Bukankah di gereja sendiri kita sudah punya kurikulum dan kita kadang-kadang menemukan saya dengan hamba Tuhan Ibu Happy selama awal-awal tahun ini ketika memperkenalkan kurikulum ini, guru-guru, kami menemukan ternyata di dalam pelayanan anak khususnya sekolah minggu, tidak semua gereja itu betul-betul melihat betapa pentingnya ada kurikulum di dalam sekolah minggu. Kebanyakan itu menyerahkan kepada guru-guru, hari itu persiapan apa, ya mereka sampaikan materi apa kepada anak-anak. Bergantung kepada setiap gurunya, hari itu mau cerita apa, sehingga kita menemukan bahwa sekolah minggu itu menjadi tempat yang ya kita menyebutnya secara rohani ibadah ya. Tetapi sebenarnya seperti aktivitas rohani supaya anak-anak tidak mengganggu orang tua. Kalau di Jawa, di sebagian besar kita di Indonesia itu sekolah minggu bersamaan dengan ibadah umum ya. Jadi supaya tidak mengganggu orang tua, maka anak-anak disediakan ruangan tersendiri, itu disebut dengan sekolah minggu. Tetapi sebenarnya di situ hanya kumpulan anak-anak mungkin beraktivitas, menyanyi, ya kita sebutnya belajar beribadah, tetapi anak-anak itu tidak dibentuk pola pikirnya, bahkan mereka tidak tahu kenapa harus beribadah, dan sampai waktu remaja, konsep mereka juga tidak terbentuk dengan baik. Kenapa mereka menjadi seorang Kristen? Siapakah Yesus? Menjadi asing mendengarkan Yesus satu-satunya jalan? Kenapa? Bukankah semua agama sama? Di sini kita akan melihat betapa seriusnya ya, betapa kadang-kadang anak-anak dari playgroup sampai kelas 6 atau 9 tahun Tuhan titipkan mereka di dalam pendidikan di gereja, itu kita lupa membangun dasar yang kuat kepada mereka. Sehingga pada waktu remaja, entah itu penderitaan atau kesenangan, kesulitan atau kenyamanan, ya. Oke ya, terima kasih. Jadi tidak gampang sekali mengalihkan mereka. Maka ada permasalahan antara guru dan materi. Kita menemukan permasalahan baru guru saja. Itu udah tidak mudah ya. Kita hamba-hamba Tuhan juga tahu kadang-kadang guru-guru di sekolah minggu itu kualitas, mentalitas mereka juga belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Guru-guru yang memang pintar bercerita, menarik, atau kreatif, tetapi tidak punya hati seorang guru yang baik,
tidak punya visi, ya menjalankan rutinitas lah tiap minggu ya. Itu dari gurunya sendiri ya. Dan kalau berkaitan guru dengan materi, kita akan menemukan bahwa di dalam sekolah minggu seringkali seperti ada dua ekstrim ya, pendulum ya, yang membuat kita tuh terbanting ke kiri atau terbanting ke kanan. Guru-guru saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita menemukan, oh ada gereja-gereja yang tanda kutip mereka mempunyai kurikulum nih. Ya, sebelum ini kami juga sebelum memakai KYP, kami memakai kurikulum yang punya dari Saat ya, namanya langkah-langkah Alkitab. Ada banyak hal, ada punya dari Gandum Mas, ya, ada beberapa hal itu beberapa gereja pakai selama ini. Mereka mengatakan, oh kami mengajarkan doktrin yang benar, mengajarkan firman Tuhan. Ya, jadi terstruktur dengan baik dari kelas kecil sampai kelas besar. Tapi kita juga menemukan bahwa sebenarnya pada waktu mengajar firman Tuhan, saya perhatikan kurikulum-kurikulum yang lama itu sebenarnya cuma ambil ayatnya saja, ya ayatnya saja dari Alkitab, tapi kontennya itu sebenarnya bukan mengajar firman Tuhan ya. Beberapa kurikulum yang sudah lama itu lebih ke mengajar moral, cerita-cerita teladan, tokoh-tokoh ya, kira-kira gitu. Ya, siapa? Si Ani dengan si siapa? Si Jessica berkelahi, lalu ingat di dalam Tuhan Yesus harus mengampuni, maka mereka berbagi kue, begitu ya. That's it ya. Itulah di dalam Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Nah, itu berpikir sudah mengajar doktrin yang benar, ya. Dan kadang-kadang ada kurikulum yang begitu menekankan doktrin yang benar, pengajaran solid. Tapi anak-anak tired, anak-anak capek sekali ya mendengarkan bagian firman Tuhan, sehingga gereja itu yang mana nih yang harus diberikan? Yang gereja-gereja mainland ya, kita juga lihat kalau memberikan pengajaran katekisasi itu kadang-kadang aduh begitu capek anak-anak mendengarkan, terutama tidak diperlengkapi untuk menjangkau anak-anak milenial ini. Mengajar doktrin bagus, tapi anak-anak bosan. Atau yang satunya nih, ya kalau gitu udah deh. Apakah guru-guru pernah mendengarkan doktrin nggak penting? Yang penting itu mengasihi. Yang penting itu anak-anak dengar Yesus Kristus. Nah, sekolah minggu yang berhasil tuh kalau bisa nyanyi happy ya, happy ye. Nah, itu udah senangnya gurunya ya. Atau mengikut Yesus keputusanku. Pokoknya ada nama-nama Yesus lah di situ. Itu anak sekolah minggu Kristen. Udah rasa senang sekali. Jadi nggak usah lah ajar-ajar tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu harus mengajar tidak ada keselamatan di luar kekristen, di luar Kristus. Aduh, bikin berantem itu. Anak-anak nggak penting lagi. Yang penting mereka baik-baik di gereja, bagi kue, ya tidak ada pertengkaran. Nanti maju ayat hafalan, mereka juga pinter. Udah itu cukup, itu tugasnya guru sekolah minggu. Jadi kita menemukan pengajaran dibuang firman Tuhan, hanya anak-anak lebih banyak permainan. Sorry ya, kadang-kadang pernahkah guru-guru menemukan isinya itu game, ya hadiah demi hadiah yang lucu-lucu. Saya bukan anti panggung boneka, tapi kadang-kadang ya hanya cerita-cerita tokoh panggung boneka itu saja. Atau anak-anak diimingin hadiah, siapa yang rajin datang sekolah minggu dapat stiker dan lain sebagainya. Intinya, goal akhir bagaimana membuat anak-anak senang. Itu saja. Yang satu, bagaimana firman Tuhan diberikan. Anak-anak senang, mengerti, tidak mengerti. Roh Kudus akan bekerja. Yang satunya, please deh, jangan tekan anak-anak. Yang penting anak-anak senang. Ya, sehingga kita akan menemukan sekolah minggu itu sebenarnya cuman tempat penitipan anak ya, sejujurnya. Itu tidak berfungsi sebagai tempat beribadah. Hanya tempat penitipan anak, guru-guru jaga dan ada bau kekristenannya. Hal-hal yang seperti demikian, Bapak Ibu Saudara, permasalahan guru dan materi. Lalu ada lagi kalau kita melihat, terutama juga di gereja ya, pelayanan kalau kita lihat gereja,
Harapannya apa terhadap sekolah minggu? Ya, kadang-kadang harapannya itu sebenarnya cukup rendah ya. Asal mereka tidak ribut, asal mereka tahu siapa itu Daud, Goliat, cerita Musa, gitu ya. Simpson, hanya itu saja. Lalu mereka bisa menyanyi lagu-lagu rohani. Itulah gereja, itulah sekolah minggu yang berhasil. Sehingga gereja juga tidak berharap banyak ya. Ya udahlah, ya udah asal-asal seperti itu ya, gambaran yang begitu tidak peduli terhadap kurikulum. Nah, guru-guru yang dikasih Tuhan, kenapa kurikulum itu penting? Kenapa mengajar kurikulum itu penting? Karena kita menemukan bahwa kita memiliki Allah yang menciptakan segala sesuatu itu dengan kurikulumnya Tuhan Allah, tanda kutip. Ya, Allah itu waktu menciptakan segala sesuatu, anak sekolah minggu kami itu pernah bertanya, loh, kenapa harus hari pertama, hari kedua? Kenapa? Dia bisa tanya, Lause panggilnya. Lause, Tuhan bisa ciptakan seluruh isi dunia 1 detik, bisa nggak? Bisa nggak Lause? Bisa nggak guru-guru? Kita jawabnya apa sama mereka? Bisa nggak? Ibu Audriana, bagaimana Bu? Wajahmu saja yang kulihat di sini nih ya. Gimana Bu? Bisa nggak? Boleh jawab nggak? Tuh, aku belum Bisa. kenalan nih sama guru-guru semua nih ya. Nama Yang saya lainnya, Bu Mercy. iya, yang lainnya gelap semua ini. Aku bicara sama layar. Lalu bagaimana kau ini guru-guru nanti di masa online? Anak-anak open kamera ya, please. Aduh, terima kasih. Saya tahu semua banyak kesibukan. Ini udah siang, sore, semua ingin pakai daster, nyaman dalam ikut online. Jadinya saya cuma lihat Bu Happy di sini senyum, ada penginjil Yosua. Oke, Ibu Audriana tadi bilang apa Bu? Bisa, gitu ya? Bener banget, bisa banget di dalam 1 detik, di dalam 1 hitungan. Jadilah seluruh isi dunia completely perfect, sempurna. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ternyata Tuhan Allah yang begitu dahsyat mulia, itu menyatakan diri, karya, kebesarannya dengan cara yang teratur sekali, sistematis sekali. Kita belajar apa? Kita belajar pola kerjanya Tuhan mendidik kita itu nggak sembarangan ya. Ada stagesnya. Habis ini apa? Habis ini apa? Maka kita ini gambar dan rupa Allah, peta teladan Allah. Banyak kali hidup kita itu harusnya niru pencipta kita. Cara kita kerja, cara kita mengajar, cara kita beribadah. Semua itu kita akan menemukan bahwa Allah itu mengatakan, ya mudah banget sekali hari pertama Tuhan hanya berkata, jadilah segala sesuatu sempurna, selesai. Tapi kita menemukan bahwa di dalam penciptaan itu ada kurikulumnya Allah. Alkitab mengatakan bumi itu belum berbentuk, kosong. Allah itu punya rancangan. Ya, kalau kita lihat hari pertama itu Alkitab katakan jadilah terang. Tapi menarik, waktu Allah berkata jadilah terang, belum ada bintang, belum ada matahari pada hari pertama. Tapi Alkitab katakan jadilah terang. Lalu tarik garis cakrawala untuk memisahkan daratan dari lautan. Ya, hari kedua. Lalu yang atas Tuhan beri nama darat, lalu jadilah tumbuhan. Maka kita akan melihat, kalau kita sebutnya itu paralel ya. Paralel bagaimana? Loh, Tuhan mengaturnya seperti apa sehingga hari pertama, kedua, ketiga, itu Tuhan kembali lagi ya. Begitu teratur hari keempat, tadi kan disebut terang. Hari pertama paralel dengan keempat, kedua paralel dengan kelima, begitu ya sederhananya guru-guru. Ketiga paralel dengan keenam, yaitu apa? Mulailah Allah itu pencipta di dalam mahakaryanya yang paling agung, mendandani seluruh isi dunia ini dengan teratur. Terang udah ada sih, tapi Tuhan katakan Tuhan desain benda penerang. Yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Itu hari keempat. Lalu udah ada cakrawala tuh yang memisahkan antara langit lalu dengan lautan. Hari kelima apa yang Tuhan berikan? Tuhan katakan langitnya udah ada, lalu Tuhan berkata,
Biarlah langit dipenuhi dengan burung-burung di udara dan laut berkeriapanlah dengan ikan-ikan di laut. Kira-kira gitu ya. Bagus ya. Jadi hari 1, 2, 3 itu seperti kanvasnya udah ada. Isinya belum. 4, 5, 6. Darat tumbuhan udah ada. Lalu Tuhan desain hari ke-6. Itu binatang-binatang darat. Lalu kemudian manusia. Binatang-binatang tuh diciptakan Tuhan diambil dari mana? Debu tanah. Ya, jadi hari ketiga daratan itu ada, Tuhan beri nama darat yang tempat kering itu. Dari tempat kering itulah Tuhan mengambil debu tanah didesain untuk 2 ciptaan. Binatang-binatang di hutan dan manusia. Nggak heran ya, Anda dan saya itu ada beberapa kemiripan dengan binatang. Jangan kaget. Nggak perlu iri hati lihat monyet. Kenapa dia mirip saya? Nggak perlu GR-GR juga. Berasa evolusi, kita dari monyet. Itu goblok banget, kira-kira demikian ya. Ya iyalah ada kemiripan, karena ya simpelnya bahan dasarnya sama. Cuma mereka tidak punya nafas ilahi yang bersifat kekal yang ada dalam diri manusia. Ya kalau amat-amat monyet, kapan lalu guru bilang sebelum pandemi, kita pergi ke kebun binatang, anak-anak TK pun bisa bilang, Miss, kenapa monyet itu mirip seperti kita ya, gendong anaknya, kasih susu, ketawa, garuk-garuk kepala. Apalagi kalau saya khotbah sering garuk kepala. Ya mirip lah sama mereka ya, kadang-kadang sepintas. Ya hal-hal seperti demikian. Nah di situ kita akan melihat setelah selesai hari ke-7, itulah Sabat, itulah ibadah yang Tuhan memberkati seluruh alam ciptaan. Segala sesuatu sungguh amat baik. Oke. Kita belajar apa ya dari pola kerja Tuhan di dalam mendidik umatnya untuk mengenal Tuhan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang boleh kasih 1-2 kalimat atau 1-2 istilah dari penjelasan saya yang terakhir tadi. Cara Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, kita belajar karakter Allah itu Allah yang seperti apa? Ibu Nancy, Ibu masih di dalam mobil, terhuyung kanan kiri, tidak apa-apa, boleh jawab Bu. Siapa yang mau ini? Nah ini semua langsung lari, ini kameranya dimatiin sebab Bu Mercy kalau lihat orangnya nanti Allah disebut yang namanya. teratur, Bu. Ya Allah yang teratur, Allah yang sistematis, gitu ya. Ya Allah yang sistematis, ya Allah yang besar, ajaib, tapi juga detailnya itu Allah isi, yang sana seperti ini itu, dan Allah yang mengevaluasi, ya Allah yang mengevaluasi. Terakhirnya Allah katakan segala sesuatu sungguh amat baik. Itu pola kerjanya Tuhan. Ya kurikulum itu penting. Di akhir itu perlu ada evaluasi. Materi ini saya udah kasih A, B, C, D, E. Evaluasinya seperti apa ya? Anak-anak kira-kira nangkep nggak ya? Metodenya apa ya? Tolak ukurnya apa ya? Alkitab katakan Tuhan mengevaluasi segala sesuatu sungguh amat baik. Nah, di dalam mengajar ya ini cara Allah mencipta alam semesta ya. Kita lihat ada rancangan. Kita belajar Allah itu Allah yang berproses ya. Allah yang berproses. Allah yang di dalamnya pun memakai usaha, di situ ada berfirman, tapi Tuhan juga katakan dari darat bertumbuhlah. Ya, pohon tumbuh-tumbuhan, ada struktur, ada evaluasi akhir ya. Intinya ada kurikulum di dalam penciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga di dalam bagian ini kita akan melihat bahwa pergumulan ini membuat kami juga selama ini memikirkan kurikulum seperti apa ya. Selama ini kami di Reform belum pernah ada hamba Tuhan yang membuat kurikulum ini ya. Lewat beberapa komparasi materi kurikulum yang ada, tahun 2014 kami diberkati dengan sharing seorang hamba Tuhan. Ada satu kurikulum Show Me Jesus ya. Itu yang diterjemahkan dengan Kenalkan Yesus Padaku. Itu dari publisher Great Commission Publication yang ada di Amerika, di bawah 2 gereja Presbyterian ya, gereja Reform ya. Konsepnya bukan karena kalau di Reform tuh apa-apa yang ada dari luar negeri mereka pikir itu pasti baik. Tidak, bukan itu yang membuat kami mengambil kurikulum ini.
Kenapa memilih kurikulum ini? Karena kami melihat keunikannya, yaitu kurikulum ini tuh kurikulum yang berkesinambungan ya. Kurikulum yang memiliki kesinambungan, yang memiliki benar-benar konten itu dari playgroup dipikirkan, sebenarnya sampai SMP SMA juga Bapak Ibu Saudara materi ini ya. Tetapi kami tidak mendapat copyright yang SMP SMA. Kami mendapat yang dari Batita ya, atau Anda kenal dengan Baduta ya, itu Batita di bawah 3 tahun atau di bawah 2 tahun. Dari umur 3 tahun ke bawah sampai kelas 6 SD itu kami mendapat kurikulumnya. Nah, kurikulum itu kalau kita lihat seperti ini ya, stagesnya untuk umur yang 1, 2, 3 tahun itu ada 4 buku dipakai dalam 1 tahun. Loh, kok cuma 4 buku, Bu? Ya, ingat ya di dalam pendidikan anak untuk semua yang rata-rata di bawah 3 tahun itu mereka memang repetition ya, pengulangan terus pengulangan. Karena mereka baru belajar vocab bahasa ya, baru belajar Tuhan, Yesus, baru belajar juga terima kasih, baru belajar hal demikian, sehingga buku itu terus diulang-ulang sampai anak umur 3 tahun, karena di tempat kami bayi-bayi kelas 1, 2 pun udah dimasukkan sekolah minggu ya. Nah, balita baru 2 tahun. 2 tahun itu maksudnya apa? 2 tahun itu ada 8 buku yang diberikan di dalam 2 tahun. Setiap buku itu disebut 1 buku untuk 1 triwulan, jadi 3 bulan, 3 bulan, begitu seterusnya ya. Sehingga balita itu kelas berapa, Bu? Umur 4 sampai 5 tahun, yang ini ya. Ada 8 buku. Itu terus semua sama, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semua 2 tahun. Ada 8 buku, 8 buku. Sehingga totally dalam 1 buku, dalam 1 tahun pertama itu ada 36 buku, kira-kira demikian ya. Nah, Bapak Ibu, keunikan kurikulum ini, perhatikan yang saya tulis di bagian A sebelah sini, materi dulu ya. Di dalam materi itu ada 2 hal, Bapak Ibu Saudara. Materinya, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu sangat menekankan kedaulatan Allah yang menjadi pusat fokus semua cerita di dalam Alkitab. Aduh, capek banget sih, Bu. Maksudnya apa kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang menopang seluruh sejarah. Ya, sejarah ini anak-anak tidak boleh melihat sejarah ini sebagai punyanya manusia, bicara tentang manusia, tapi bicara mengenai Allah yang agung, yang besar. Itu yang seringkali terhilang di tengah-tengah pengajaran sekolah minggu. Sorry to say, maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang anak-anak kita mengajar guru sekolah minggu tuh lebih sering kepada teladan. Siapa yang mau jadi seperti Daud? Oh, Daud lawan Goliat ya. Siapa mau anak-anak? Anak-anak angkat tangan. Jadi kita semua rasa GR, kita ini semua mirip Daud gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh kagak mirip Daud, juga kagak mirip Goliat. Sebenarnya enggak mirip sih. Kita lebih mirip siapa? Lebih mirip orang Israel yang sembunyi di balik bukit selama 40 hari gitu kira-kira ya. Ketakutan di balik bukit. Nah, Bapak Ibu Saudara seringkali melihat tidak salah ya, beranilah seperti Daniel, ada lagu-lagu demikian, melihat tokoh, tetapi kita akan melihat bahwa semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang gagal, yang bisa jatuh dalam dosa. Anak-anak nggak boleh melihat Simpson itu segala-galanya, karena Simpson akhirnya mengakhiri hidupnya dengan begitu banyak kesedihan. Daud pun memiliki begitu banyak kegagalan, even Salomo yang besar pun hatinya terpancar kepada para istrinya. Jadi semua tokoh itu nggak ada Bapak Ibu Saudara yang cukup mewakili. Anak-anak harus melihat Tuhan itu yang besar, yang ajaib. Karena Alkitab kita ini bukan berbicara mengenai manusia saja, tapi yang paling utama Alkitab ini berbicara mengenai siapa? Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Itu anak-anak harus di dalam sekolah minggu melihat bahwa, oh iya ya, bukan karena Daud ya, bukan karena Abraham ya, tapi karena Tuhan yang sabar sama Abraham. Seringkali kan yang hanya bersifat moral, Abraham tunggu janji Tuhan berapa lama anak-anak? 25 tahun. Kelihatannya Abraham yang sabar banget sama Tuhan. Padahal enggak.
Yang benar adalah apa? Tuhan yang sabar sama Abraham. Ya, banyak kali Tuhan yang sabar dengan Abraham karena Abraham seringkali shortcut ya, mau ambil jalannya sendiri, ambil siapa itu? Hagar dan lain sebagainya. Dia menggunakan tipu daya, menipu, menjual istrinya dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak melihat bahwa iya, our God is a great God. Itu namanya history ya. Kalau bahasa Inggris kan history itu dari dua kata kan Bapak Ibu ya, guru-guru, his dan story ya. Dua kata itu digabung karena story ini cerita kita ini yang kita katakan itu adalah bukan ceritanya Daud, bukan ceritanya Moses, tapi ceritanya Allah. Jadi kedaulatan Allah, anak-anak harus melihat di balik itu. Nah, perlu mengemas kurikulum yang betul-betul menunjukkan, wah Tuhan itu di situ loh anak-anak. Ya, orang-orang lupa sama Yusuf. Berapa lama lupanya? Di penjara semua lupa. Tapi Tuhan mengingat Yusuf ya. Bukan karena manusia, bukan karena siapapun, itu kedaulatan Allah. Maka ini John Murray, dia seorang theologian dan profesor, di dalam bukunya ya Principle of Conduct, ya bagaimana prinsip di dalam etika, di dalam mengajar, dia tuh memberikan satu kalimat, the whole range and content of education must be God-centered. That is, God must be the unifying principle and the interpreting principle of the whole curriculum. Dia katakan demikian ya. Seluruh konten education itu harus berpusat kepada Allah ya. Allah yang menjadi center semuanya. That is, God must be the unifying principle. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita boleh ada satu orang yang bantu saya baca Daniel pasal 1 ayat 1 ya. Ada satu orang boleh, jangan saling menunggu. Daniel pasal 1 ayat 1, bolehkah baca untuk kita semua? Guru-guru tolong bantu ya. Silakan, ayo satu orang baca. Boleh di apaan? Ya, silakan Pak. Mungkin tolong penginjil Yosua baca untuk kita, Bapak. Ini guru-guru yang lain kan rendah hati semua ya. Yang lain lebih utama dari saya. Silahkan. Saya pilih Bapak deh. Dari mana tadi Bu? Sorry. Awas lupa tadi. Bapak pergi kemana? Iya. Daniel 1 ayat 1 Pak. Oke. Daniel 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lanjut Pak. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Oke. Thank you Pak. Iya. Bapak Ibu lihat ya bagaimana caranya. Alkitab bilang tahun ketiga ada Yoyakim raja di situ. Lalu Nebukadnezar datang. Raja Babel itu mengepung kota Yerusalem. Kelihatannya yang hebat siapa? Nebukadnezar kan? Tapi coba teliti baik-baik bagaimana Alkitab itu sangat mengutamakan ya konsep kedaulatan Allah itu menjadi poros yang seringkali kita lupakan ceritakan pada anak-anak. Ayat 2 tadi penginjil Yosua baca, tetapi apa? Tuhan yang Oh, Bapak Yosafat bangun ya. Thank you ya. Tuhan yang menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda. Saudara jangan lupa ya, itu ayat itu kalau saudara lihat di dalam cerita Elia, cerita-cerita yang lain tuh kita akan melihat bahwa Tuhan yang menyerahkan. Jadi bukan karena Nebukadnezar yang hebat menang perang, emang Tuhan yang serahkan. Kamu menang itu bukan karena kamu Babel lebih besar, tidak. Tuhan yang bilang, Tuhan memang serahkan bangsa Israel ini ke tangan raja-raja seperti demikian. Nah, itu seringkali terlewatkan. Jadi anak-anak itu belajar, oh iya ya, baik saat yang senang maupun saat-saat yang duka, saat-saat air mata, peperangan, itu ada tangan Tuhan di situ. Dari kecil mereka punya konsep yang doktrin itu yang benar. Bukan cuman kita sehat, kaya, dapat berkat, oh itu dari Tuhan. Bahkan saat-saat yang buruk dalam hidup kita, itu Alkitab bilang, Elia tahu loh,
Tuhan yang memberikan tidak ada hujan 3,5 tahun. Bisa ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ada tangan Tuhan di situ ya, yang menopang segala sesuatu. Nah itu seringkali kurang yang kita tekankan kepada anak-anak ya. Lalu secara konten, materi ya Bapak Ibu Saudara, secara materi buku Kuru ini sangat memberikan pengenalan kristologi. Ya, doktrin tentang Kristus itu sangat limpah. Kita bisa kenal Allah yang sejati itu karena Allah Bapa menunjuk Kristus sehingga kita bisa melihat tentang Allah. Loh, mungkin ibu-ibu katakan Bapak Ibu, Bu, kami juga kok, kami selalu bilang, anak-anak jangan lupa ya, siapa? Yesus. Berdoa pada siapa Yesus? Kita selalu bilang Yesus kok. Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak semudah itu mengajar anak. Kadang-kadang kita berpikir kurikulum selama ini tuh menampilkan Yesus itu kelihatan itu hanya pada momen Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seolah-olah Yesus itu baru ada pada waktu apa? Pada waktu Natal. Ya, itu anak-anak udah dapat cerita yang utuh Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu anak Allah, dia bukan ada pada waktu Natal saja. Ya, dia itulah yang dilihat Musa di semak belukar. Ya, dia itulah yang datang kepada Abraham waktu Abraham terima 3 orang tamu. Dia itulah juga yang bergelut dengan Yakub. Ya, itu kristologinya kita sehingga kadang-kadang mikir, Yesus mah lahir sama aja, seperti tidak. Ya, kristologi, nah itu memang diberikan terutama di kelas-kelas yang 3-4 ya. Doktrin yang kristologi yang limpah di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab ya, guru-guru besar di dalam Alkitab seperti Petrus, Paulus, saudara akan melihat bahwa cara mereka mengajar, mengkhotbahkan itu sangat kristosentris ya. Kristus itu segala-galanya ya. Mereka waktu mengajar orang banyak, mereka berfokus kembali. Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda Allah. Dialah yang diserahkan dengan maksud rencananya. Ini yang ditulis di Kisah Para Rasul ya. Dialah yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Sangat berfokus kepada Kristus sehingga kalau kita lihat ya, pengenalan akan Kristus itulah yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ambil salah satu contoh materi ini ya. Ini di kelas, aduh saya salah ini buat PowerPoint-nya. Ini di kelas materi kelas 1-2 ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya udahlah gini aja deh. Saya nggak usah kelihatan, nggak apa-apa ya. Ini contoh materi, ternyata lebih bagus kalau hamba Tuhannya nggak kelihatan. Ini contoh materi kelas 1-2 Bapak Ibu Saudara. Nah saudara akan lihat bagaimana cara menyampaikan materi ini di kelas 1-2, yaitu sangat berpusat bahwa yang mengubahkan seorang perempuan berdosa itu adalah pengenalan dia akan Kristus. Jadi anak-anak itu diajar untuk melihat, ayo coba kamu lihat pertama kali bagaimana perempuan Samaria ini waktu bertemu Yesus. Waktu Yesus, hai perempuan berilah aku minum, dia langsung jawab, masakan kamu orang Yahudi, ini kotak yang biru. Kelihatan nggak di situ Ibu Bapak Ibu Saudara, nampak ya? Kamu orang Yahudi minta minum dari kami orang Samaria. Perempuan itu langsung pasang jarak, pasang tembok. Jangan lupa, Yahudi, Samaria. Ada, kita tahu ya, guru-guru pasti tahu ya, nggak perlu dijelasin lagi ya, permusuhan mereka, kebencian mereka. Merasa itu sebagai musuh, tapi kemudian waktu Yesus cerita lagi, bahkan utama waktu Yesus menyinggung dosanya, perempuan ini nggak marah loh adik-adik. Wah, ditegur dosanya. Ayo kamu panggil suamimu ya. Tuhan, aku nggak punya suami. Benar, kamu nggak punya suami, yang ada padamu sekarang pun bukan suamimu. Dia nggak marah. Kamu nyindir saya ya. Dia langsung mengeluarkan kalimat apa? Nyata benar engkau itu nabi. Nah perhatikan ya, ada yang berubah. Dari apa? Musuh, Yahudi, Samaria, bertumbuh. Sekarang perempuan ini kenalnya apa? Seorang nabi. Dan pada waktu Yesus katakan tentang air hidup, ya tegur dosa,
Langsung perempuan ini naik ya ayat 40 ayat 29 itu, padahal ayat 10 ayat sebelumnya ayat 19 dia masih bilang Yesus nabi. Tapi ayat 29 nanti Bapak Ibu baca di rumah, dia nggak sebut Yesus nabi. Dia bilang begini, jangan-jangan mungkinkah dia itu Kristus, Mesias? Antara ragu, antara percaya, antara ragu dan percaya, tapi yang dilakukan perempuan ini adalah apa? TAAT. Jadi orang Kristen masih bisa ragu loh anak-anak, tapi TAAT. Lalu dia pergi sehingga Alkitab bilang apa? Seluruh kota Samaria itu bertobat karena kesaksian seorang perempuan berdosa. Orang di Samaria itu, seluruh kota Samaria mengatakan dialah benar-benar juru selamat dunia. Oh, luar biasa ya. Yang mengubahkan kita itu adalah Yesus yang kita kenal, merubah hati kita. Nah, itu yang sangat syarat ya, materi-materi seperti ini yang saya pikirkan, saya gumulkan. Oh iya ya, seringkali kita itu hanya berpusat kepada perempuan Samarianya, ya, dialog dia dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu contoh ya, sehingga waktu anak-anak melihat Kristus yang besar, yang tidak ada taranya, maka kita anak-anak itu belajar untuk melihat bahwa tokoh-tokoh itu bisa penuh kelemahan, jatuh dalam dosa, termasuk guru-gurunya. Tapi mata mereka melihat pada Kristus. Mereka bukan kecewa melihat kepada manusia, tapi melihat kepada Kristus. Ya, kira-kira demikian ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya lewatin aja ya. Nah, loh kok ini belum diperbaiki ya? Materi, tolong dong Ibu Audriana baca untuk kita Bu, poin yang nomor 3. Pemahaman konvenan Allah dengan umatnya menjadi benang merah yang menyatukan materi. Lanjut Bu. Sejak usia dini, anak diberi pengertian bahwa mereka milik Allah, seluruh hidup mereka terikat perjanjian dan relasi dengan Allah sebagai umat pilihan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti jangan kaget ya, bahkan di kelas kecil, bahkan di kelas batita tuh yang kelas yang bayi-bayi pertama, itu lembar pertamanya saja itu sudah ada istilah covenant, bahasa Inggrisnya ya covenant, atau kita bahasa Indonesia covenant. Apa itu? Bagaimana nih bocah-bocah cilik-cilik suruh ngafalin covenant ya. Apa pula ini? Jadi mereka tuh belajar untuk melihat bahwa cerita-cerita ini Adam, Hawa, Nuh, Abraham, terus cerita tokoh-tokoh itu bukan cerita yang terpisah-pisah, tetapi cerita di mana Allah itu mengikat perjanjian dengan manusia. Ya, Allah mengikat perjanjian. Cerita Adam itu Allah mengikat perjanjian kepada mereka, perjanjian kerja. Ya, kalau mereka taat itu bagaimana mereka menguasai seluruh alam semesta. Lalu Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Nuh, ya. Tuhan mengikat perjanjian tidak akan menghukum mereka, tidak akan berikan air bah lagi. Tapi kemudian intinya ya, di dalam covenant itu semuanya gagal total. Manusia yang melanggar. Nah, cerita-cerita itu di dalam otak anak-anak, itu anak-anak melihat, Tuhan itu sayang, Tuhan ingin mengikat perjanjian dengan Abraham. Aduh, tapi Abraham langsung merusak perjanjian itu. Musa juga begitu, ya. Sehingga Musa pun dihukum Tuhan, nggak boleh masuk tanah Kanaan. Daud juga begitu, ya. Sehingga dia banyak membunuh, dia juga membunuh panglimanya, ya. Banyak kali rusak. Sampai nanti perjanjian itu digenapi di dalam Kristus. Sederhananya covenant-nya itu. Anak-anak itu belajar bahwa cerita-cerita ini Allah mengikat perjanjian anak-anak dengan Abraham. Allah yang disembah Abraham, itu juga Allah yang kita sembah sekarang. Ya, Allah yang kita sembah sekarang. Allahnya Yusuf, Allahnya Nuh. Kenapa? Ada satu perjanjian yang tidak pernah gagal karena Tuhan sudah genapi. Yaitu apa? Inilah darahku dan inilah tubuhku. Sesimpelnya itu. Kenapa kata covenant itu diulang-ulang terus ya? Ada guru bilang, aduh apa pula ini ya? Kenapa cerita Abraham harus ulang-ulang? Anak-anak, Tuhan itu mengikat perjanjian dengan kita. Supaya apa? Supaya di kepala anak-anak ini tidak seperti puzzle yang terserak ya Bapak Ibu Saudara tahu ya, puzzle yang terserak itu. Ini cerita Nuh tempatnya di mana, Abraham tempatnya di mana, maafkan ya. Bisa ada loh majelis itu ya,
ini memang gerejanya yang kebangetan ya. Yang bisa bertanya, itu duluan mana ya? Nuh sama Abraham itu mana lebih dulu ya? Nah, celaka kan kayak begini ya. Ya, Nuh dengan Abraham duluan siapa? Ya duluan Adam lah, kira-kira demikian ya. Nah, bagaimana coba pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin Bapak ini bercanda kali ya nanyain kayak demikian. Jadi di kepalanya ini terserah, bisa ikuti maksud saya ya. Puzzle-nya itu nggak tahu ini tempatnya di mana, ini di mana, nggak teratur. Tapi bagaimana justru dari kecil anak-anak melihat cerita-cerita itu tidak terlepas dari Allah yang kepingin menepati janji, tapi manusia yang selalu membatalkan janjinya. Nah, keempat, sangat menekankan doktrin ya, menekankan doktrin biblika, sehingga jangan kaget kalau di buku kelas kecil, ini saya sangat menekankan kelas kecil karena saya lebih banyak pegang kelas kecil ya. Nanti Ibu Happy itu beliau the master of kelas besar ya kira-kira. Jadi luar biasa, dengarkan baik-baik, kau siap-siap mumet dan sukacita di dalamnya, itu satu paket ya. Nah, di kelas kecil itu kau akan menemukan kalimat begini, siapa yang menciptakan alam semesta? Ayo saya kalau tanya sama guru-guru. Guru-guru, siapa yang menciptakan seluruh alam nih? Kalau ngajar kepada anak-anak kelas bocah-bocah cilik TK playgroup, bilangnya apa? Tunggu jawaban apa dari anak-anak? Tuhan Yesus. Ada lagi? Benar ya? Ada jawab apa? Ada yang menjawab Tuhan Allah. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan. Ya, anak-anak dari kecil itu sudah mulai ditata. Kenapa harus sebut Tuhan Allah? Itu semua adalah basic mereka untuk masuk di dalam pengertian konsep Allah Tritunggal. Ya, nggak kacau balau. Yesus mencipta, iya, tapi diatur, ditata. Tuhan Allah mengikat itu terus. Sehingga nanti masuk di dalam materi-materi kelas besar, Tuhan Allah menyatakan diri di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa lihat Allah dengan benar. Ada hal-hal ya, jadi sistematik doktrin penggalian biblika yang setia dan Bapak Ibu perhatikan konsep yang B. Sekarang kita udah masuk yang B ya. Itu di dalam metode. Metode dia menyampaikan, jadi itu adalah terintegrasi ya. Kalau lihat kita tuh segitiga sama sisi itu antara gereja, guru, orang tua dan murid itu di bawah ya. Tapi sama sisi ya, relasinya itu di dalam education terutama sekolah minggu tidak bisa pilih salah satu. Karena nanti segitiganya nggak jadi. Jadi pendidikan ini sangat menekankan integrasi gereja, guru harus melibatkan orang tua dan murid. Maafkan Bapak Ibu Saudara, kurikulum selama ini tuh lebih menekankan kepada gereja, guru, dan murid. Begitu kan ya? Asal anak-anak di sekolah minggu sudah dengarkan firman Tuhan, ya udah selesai. Pulang nanti mama papa tinggal nanya-nanya aja, tes-tes aja. Tadi cerita apa? Lagunya apa? Ayatnya apa? Seperti dia. Tapi pola ini tidak. Sehingga tidak heran dari kelas kecil sampai kelas besar itu ada materi-materi yang anak-anak bawa pulang untuk orang tua. Nah ini yang bikin nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ya orang tua, aduh, apa lagi? Nggak cukup apa nitipin anak di sekolah minggu, seminggu sekali. Sekarang harus nemenin anak untuk ngisi itu ada materi-materi yang kalau di kelas kecil itu materi apa ya, surat untuk orang tua. Jadi orang tua itu dikasih tahu tadi anakmu menghafal ayat apa, orang tua dikasih orang tua nanti tolong ajarin anakmu lagu ini ya. Kalau nanti kamu pergi ke supermarket melihat mau membeli buah, dia kasih ide. Ingatkan anak-anakmu berapa macam apa itu warna buah apel yang ada di supermarket. Nah, kamu bisa ajar anakmu lihat untuk sebuah apel yang kecil pun Tuhan mendandani dengan berbagai warna. Apalagi kita kira-kira kayak demikian ya. Nah, kertas itu kadang-kadang yang lebih menguasai adalah susternya daripada orang tuanya. Kira-kira demikian ya. Karena anak-anak kalau disuruh bawa pulang, Mami nggak mau, Miss. Sama Mami dibuang. Mami nggak mau, kesian ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau mengambil kurikulum ini benar-benar harus sharingkan dengan hamba Tuhan di gereja. Dan alangkah baiknya jikalau ada pertemuan orang tua,
diberitahu nih, ini ada kurikulum seperti ini. Benar-benar harus mohon melibatkan orang tua karena mendidik anak terutama di zaman milenial, kita nggak bisa seorang diri guru-guru. Kita nggak bisa, kita ngajar by online itu. Orang tua kadang-kadang masih sibuk nyuapin anaknya, masih sibuk kelabang-kelabang anaknya, masih sibuk mandiin anaknya. Ya kayak demikian ya, walaupun itu di tempat kita sudah tidak pernah ada boleh begitu. Tapi ya kayak demikian karena dan kita mikir nggak bisa. Waktu anak masuk kelas sekolah minggu itu waktunya dia beribadah, bukan nonton, bukan lihat YouTube. Dia beribadah, dia berpakaian rapi, dia sudah tidak boleh lari kanan kiri. Sehingga ada materi-materi itu yang di depan seperti buku ini, dia udah kasih tahu ke orang tua, surat untuk orang tua. Orang tua 3 bulan ini anakmu itu diajar apa saja, ada materi di depan untuk orang tua. Nanti kemungkinan butuh sendal jepit, butuh peniti, butuh apa, itu udah diberitahu di depan ya. Dan biasanya itu difoto dikirimkan ke orang tuanya. Ini loh ya, diberitahu tolong. Itu makanya materi-materi seperti demikian melibatkan orang tua untuk peduli dan mendukung anak-anak. Jadi kalau tidak, terutama kami di gereja itu melibatkan orang tua untuk apa? Bayar buat beli lembar aktivitasnya. Jadi materi aktivitas itu sudah disiapkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat materinya itu sudah lengkap ya. Nah, nanti Ibu Happy akan lebih menjelaskan apa yang dimaksud guru itu adalah fasilitator. Untuk kelas 5-6 itu very spesifik dan very unik sekali, berbeda dari guru-guru kelas Batita, Balita 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi kelas yang di bawah 5-6 itu kita masih cerita, storytelling ya. Walaupun kelas 4-5 udah 3-4 mulai ada diskusi sedikit-sedikit, mulai ada tebak, tanya jawab, mulai ada games bahkan di tengah-tengah firman Tuhan. Tetapi kalau kelas 5-6 itu berbeda sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kita melihat materinya itu memperlengkapi guru-guru itu dengan komprehensif ya. Jadi materi buku ini ada setiap pelajaran ada materi kerohanian yang disebut materi untuk guru ya, bertumbuh sebagai guru. Di situ guru diperlengkapi latar belakang cerita, doktrinnya apa, ya, konteksnya zaman itu apa, pasarnya zaman itu beda dengan kita apa, itu materi persiapan guru ya. Lalu kebenaran rohani untuk guru itu apa sebelum mengajar kepada murid, itu dipersiapkan. Lalu dia juga memberikan gambar alat peraga di dalam setiap pelajarannya. Nah, di zaman-zaman online ini agak sulit ya, karena kita semua pakai gambar yang ada di komputer ya. Tapi sebelum ini alat peraga dengan bentuk A3 ya, Bu Happy ya, A3 dan A2 ya. Yang seperti poster itu disiapkan, sudah ada. Jadi sebenarnya guru cuma satu ya, siapkan hati baik-baik menggumulkan firman Tuhan. Bergumul menyampaikan dengan sebaik mungkin karena teknis-teknis seperti itu sudah disiapkan ya. Aktivitas murid di kelas juga sudah ada. Anda tidak perlu lagi browsing-browsing di internet, cari-cari, itu sudah disiapkan. Bahkan nanti itu ada aktivitas yang murid itu kerjakan di rumah. Padahal aktivitasnya lucu-lucu sih, seperti mengisi teka-teki, ya, mengisi tebak kata, menggabungkan gambar. Jadi jangan pikir, apa? Di rumah pun masih ada aktivitas. Kurang kali penderitaan kita nih guru-guru ya. Nggak gitu amat sih, gitu kira-kira. Nggak seberat itu sih. Lalu ada materi untuk orang tua sih ya, itu tergantung orang tuanya. Ada orang tua yang mau belajar, ada yang belum apa-apa udah keletihan dengan kehidupannya sendiri, begitu ya. Nah, terakhir, keunikan dan kelebihannya itu di materi ini, terutama kelas-kelas besar Bapak Ibu Saudara, itu mengajak anak-anak itu untuk melihat sejarah itu dengan baik. Ingat ya, generasi milenial kita sekarang itu seperti generasi yang nggak punya identitas. Bingung di tengah-tengah dunia yang berkelimpahan informasi ini, berkelimpahan data. Karena mereka itu tidak punya akar, identitas. Kenapa saya ada di dalam gereja ini? Kenapa firman Tuhan itu bisa ada sampai di Indonesia sekarang? Sehingga kalau materi kelas 3-4 itu membawa anak-anak untuk mengenali missionary-missionary.
ya Hudson Taylor, ya penginjil-penginjil yang dikirim Tuhan, ya mereka yang pergi ke Afrika, mereka yang pergi ke daerah-daerah yang lain itu, bagaimana firman Tuhan itu bisa ada sampai di kita sekarang. Itu kelas 3-4 itu diajar untuk melihat bahwa firman Tuhan itu bukan kebenaran yang jauh, yang dulu ya, jauh dariku, itu cerita 2000 tahun lalu. Tapi anak-anak melihat bahwa, oh ternyata Tuhan itu bekerja sampai sekarang. Ada penginjil-penginjil yang sampai mati mengkorbankan nyawa supaya Alkitab ini bisa dicetak, ya, bisa dicetak, bisa sampai ke tangan kami, ya. Jadi ada lagu-lagu yang anak-anak sekarang mungkin sudah tidak suka, ya, lagu-lagu him yang indah, yang jangankan anak-anak, kadang-kadang saya pernah dengarkan pengkhotbah menghina lagu-lagu him, ya, dengan mengatakan, Bapak Ibu harus ada nyanyian baru. Masa lagu itu aku berserah. Dia menirukan lagu itu dengan lelucon, ya. Aku berserah dengan gaya mengantuk, ya. Wah, berserah, ya udah capek dia ikut Tuhan kayak gitu, ya, hal-hal seperti demikian, ya. Ternyata di dalam lagu-lagu him itu ada pergumulan rohani yang indah. Kenapa ada seseorang bisa mengeluarkan lagu Yesus sahabat sejati? Itu ada story behind. Ada pergumulan. Kenapa ada orang bisa membuat lagu nyamanlah jiwaku, nyamanlah. Tahu lagu itu ya? Ya, jangan-jangan dirimu juga udah nggak tahu ya lagu itu ya. Lagu-lagu demikian itu ada pergumulan yang indah. Anak-anak itu menghargai ya sesuatu yang sepertinya kuno, tetapi mereka belajar menghargai sejarah. Allah bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang saleh yang dulu sampai sekarang. Jadi misioneri, bagaimana gereja yang ada di Indonesia, ya ada itu aplikasinya sampai ke sana ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat ya, siap-siaplah untuk materi kelas 3-4 ya. Kelas 3-4 itu bahkan Anda di tahun pertama bisa kelihatan capek loh memakai buku ini karena dia sangat menekankan beribadah ya. Ibadah, materi pertama itu ibadah. Ibadah itu bukan saya yang mau tapi Tuhan yang mau. Ibadah itu Tuhan atur dalam perjanjian lama itu kelihatannya begitu banyak detil menyusahkan kita. Supaya apa? Kita belajar tidak main-main dan serius pada waktu ibadah. Jadi itu kau akan melihat dalam 1-2 kurikulum, 1-2 buku pertama kelas 3-4 itu anak-anak yang masa-masa 3-4 itu kan mulai sok-sok tahu ya, yang mulai suaranya berubah-berubah itu loh Bapak Ibu Saudara. Yang mulai gede juga nggak gede, kecil juga nggak kecil, nyanyi happy ya juga nggak mau, tapi nyanyi lagu yang bagus juga nggak mau, pokoknya malas-malasan semua itu mereka ditata. Ibadah itu nak, kamu jangan main-main di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Ya, kita bisa beribadah karena Tuhan yang mengundang kita. Itu prinsip itu dari cerita-cerita ibadah ya. Tuhan yang undang. Hai Israel, datanglah. Kalau mereka terlambat memberikan persembahan sama Tuhan, Tuhan bilang stop. Bawa pulang semua anting-anting perkakas gelangmu. Stop, Tuhan tidak butuh kamu. Wah, mereka ditolak Tuhan. Jadi anak-anak itu belajar serius ibadah di hadapan Tuhan. Nah, itu kelas-kelas yang demikian ya Bapak Ibu Saudara, keunikannya. Terakhir, kesulitannya memang perhatikan yang di garis kuning itu pemakaiannya beda karena kita translate dari bahasa Inggris ya. Mereka itu istilahnya buku pertama itu summer ya Bu Happy. Aduh kok saya malah lupa ya yang translate ya. Summer itu dimulai dari September, Oktober, November. Oke, winter itu Desember. Istilahnya demikian ya. Mereka mulai dari September. Sedangkan kita rata-rata saya perhatikan itu mulai dari bulan Juli. Maka kami di gereja Ibu Happy waktu itu sebagai pembina, kita semua guru sekolah minggu mengambil keputusan kita mengikuti ya. Jadi kenaikan kelas bulan September. Begitu ya Bu Happy ya. Ya, untuk mencocokkan sehingga Bapak Ibu Saudara kalau mau adopsi buku ini memang perlu lihat lagi ya, menata ya. Karena kalau enggak itu kan bukunya triwulan pertama itu kan 3 bulan. September, Oktober, November. Nah, buku kedua
triwulan kedua untuk kelas kecil hampir semua buku. Hampir semua buku kelas kecil itu pasti masuk dengan cerita Natal. Mengerti maksud saya ya? Jadi karena dia masuk winter itu Desember. Kalau kita asal comot saja, kita pakai itu di dalam bulan, misalnya kenaikan kelas bulan Juli atau gereja Kalam Kudus itu pakainya Januari, maka akan terjadi kelucuan misalnya kita akan merayakan Paskah dengan suasana Natal dan merayakan Natal dengan suasana Paskah gitu kira-kira ya. Jadi waktu Paskah Anda akan menyanyi lagu salibnya, salibnya. Nanti pada waktu Natal kita akan menyanyi lagu dibalik-balik ya. Waktu Paskah kita akan menyanyi selamat-selamat datang Yesus Tuhanku. Nanti pada waktu Natal kita akan menyanyikan lagu Yesus bangkit, menanglah. Kira-kira gitu ya, kebalik-balik. Jadi kenapa begini? Ya perlu aja kita untuk nata, mana yang lebih dulu, mana yang ini. Tapi jangan sampai ngacak-ngacak kurikulumnya ya. Nah, pola 2, 3, 4 itu nanti Bu Happy akan menjelaskan kenapa kok sulit-sulitnya tetap saya kasih ini ya, quote and quote ya, karena metodenya itu untuk kelas besar kita tidak terbiasa pakai metodenya. Tapi sebenarnya dengan belajar ya, dengan rela mau belajar, mau diubahkan, kita bisa memakai buku ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, buku ini tuh too detail. Jadi saking detailnya, termasuk kelas kecil, saking detailnya, Anda itu mau bercerita dia udah tulis semua. Nanti ngomong apa itu semua ditulis. Ya, saking detailnya sehingga seringkali guru-guru bisa kebingungan. Kebingungan itu terjebak di dalam materi. Mereka nggak bisa lagi cerita karena terikat dengan kata-katanya ini, takut salah gitu ya. Saking detailnya atau saking jengkelnya sama materi buku ini, bisa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Yang diambil apa? Judulnya doang. Judulnya doang. Judulnya apa? Oke, saya ambil judulnya nih, pelajaran 2. Judulnya diambil, ayat Alkitabnya diambil, kemudian apa? Dia pakai gayanya dia sendiri. Misal mau cerita Yunus. Gue udah tahu lah Yunus dari dulu ya di perut ikan, ceritanya ya cuman begitu-begitu doang. Gak ada lain-lain. Yunus, oke, ambil ayatnya. Lah dia cerita menurut konten yang dia kenal selama ini, tahun-tahun ini. Padahal buku itu sama sekali tidak ingin membawa kita ke sana. Kira-kira begitu. Jadi bukunya rusak. Ya bahkan kami sendiri di gereja sampai sekarang kita menemukan di cabang-cabang kita ini ya, jadi buka rahasia ya. Males banget. Ambil judulnya, ambil ayatnya. Gurunya persiapan lagi. Gali PA lagi, itu udah salah. Ini percuma materinya ya. Rusak materinya. Saudara mau nyampein apa ya? Nah itu hal-hal demikian. Jadi jangan sampai kita terjebak di materi bukunya, aduh saking takutnya jadi modal ngehafalin ya. Lalu kemudian saking ininya ya udahlah, yang penting ayat dan judulnya, temanya nyampe ya. Jadi saudara seperti latihan khotbah sendiri ya, dan kurikulumnya tidak kesampaian. Oke, sampai di sini inilah yang bisa disampaikan dari gambaran besar kurikulum ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh komen, boleh bertanya, boleh berikan pemikiran dari apa yang disampaikan dari buku Kenalkan Yesus Padaku. Nanti kami berdua, saya dan Ibu Happy, yang mendapat kepercayaan untuk yang khususnya di dalam buku ini akan memberikan jawaban. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, dari kami, mungkin dari saya, nama saya Feni, Bu. Ya. Ya, kalau kami di sini Bisa di stop share, Bu Mercy? Oh, begitu ya, baik. Gini ya Bu Happy ya? Ya. Oke. iya. Nah, kami di sini itu PPA, Pusat Pengembangan Anak, dan kami punya kurikulum. Tetapi kurikulum yang kami pakai tidak paten, tidak apa istilahnya. Ya, tidak harus kurikulum itu. Makanya kemarin itu di bulan Januari ketika Ibu Vikaris
Ibu Leni Gunawan datang, dan kami sharing dengan Ibu Leni, kami sama-sama dengan Ibu Leni, kemudian dikasih beritahu tentang kurikulum ini, dan kami tertarik. Dan kalau dari Ibu punya penjelasan tadi, itu dia kan naik. Sedangkan kami sini punya kurikulum, itu berarti kami sepertinya tidak selalu pakai kurikulum yang ada, dan kami juga mungkin tidak akan selalu pakai kurikulum yang akan kami pesan ini. Ya, bagaimana itu ya Bu ya? Terima kasih Ibu. Ibu tanya bagaimana ya kurikulum tidak paten. Saya Iya. boleh nggak jadi ganti tanya. Kenapa ibuku terkasih? Kenapa pakai materi kok tidak paten? Kenapa? Kenapa begitu? Maksudnya selama ini pun di LPPA ada kurikulum kan tadi Ibu bilang, betul kan? Ya, tapi Iya. kami juga tidak pakai itu. Jadi bagaimana Bu? Diadaptasi oleh setiap pengajar sendiri-sendiri, begitukah? Iya, kami pusat pengembangan anak. Ya. Kami punya kurikulum. Kemudian tidak harus kurikulum itu dibilang. Oh, oke. Iya, jadi boleh ada ajaran kurikulum lain yang dipakai supaya lebih banyak materi begitu. Iya. Dan ya, seperti itu. Ya Ibu boleh lihat, pelajari dulu ya kurikulum ini. Salah satunya itu yang saya sangat tekankan itu adalah dia tidak hanya mengajar anak-anak kita itu moral. Itu saja. Itu sangat terlihat. Begitu. Jadi tidak hanya mengajar moral, oh ini tidak boleh, ini boleh. Nah, kalau cuman begitu, ya, agama lain juga mengajar. Apa beda kita? Agama Hindu, Buddha, Islam, moral banget, makin moral gitu ya. Sehingga nanti anak-anak kita besar pun ya semua agama sama. Apa bedanya? Banyak jalan kok menuju ke Roma, kira-kira demikian. Tetapi kurikulum yang betul-betul membangun dasar iman mereka tuh kan, karena Tuhan panggil kita itu bukan untuk bermoral baik. Walaupun karena cinta Tuhan moral kita harusnya jadi baik. Tapi moral bukan segala-galanya. Jadi di materi ini tuh ya prinsip-prinsip kenapa harus Yesus. Nah, mulai besar itu kenapa? Siapa itu Allah Tritunggal? Kita pun sampai sekarang konsep Allah Tritunggal, ya Allah Bapa itu ya Allah Anak itu ya Allah Roh Kudus. Ya kayak begitu sih, cuman konsepnya sama anak-anak, panggilannya aja yang beda. Ya yang begitu-begitu ya. Jadi kadang-kadang kita pikir, oh iya ya, kenapa sulit mengajar, apalagi mengajarnya tunggu kita dewasa. Wah, lebih sulit lagi tuh ngajarnya, kayak pohon itu mau dipatahin ya Bu ya. Bambu itu kalau sudah lebih keras, mau dibengkokin susah sekali. Nah, sekarang kalau Ibu tanya ke saya, coba Ibu pelajari baik-baik. Kalau Ibu tanya ke saya, alangkah baiknya kurikulum itu memang berkesinambungan. Ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang sistematis juga, dan selalu ada tujuan di balik itu. Ya, Ibu lihatlah mungkin paling tidak itu tidak tahu ya Ibu kelas itu umur berapa sampai umur berapa. Jadi materi ini tuh ada umurnya juga Bu. Ada materi yang kelas playgroup, yang tadi 3 tahun ke bawah. Ada materi yang TK, kelas TK, umur 4 dan umur 5. Ya, umur 4 dan umur 5. Ada materi kelas 1, 2, kira-kira begitu. Nah memang jangan kaget ya nanti kalau Bapak Ibu pakai buku ini seperti ada shock ya. Shock karena terutama yang kelas-kelas besar ya. Tetapi kami perhatikan, saya dengan Ibu Happy setelah pakai buku ini hampir 6 tahun, itu dari kelas balita naik ke batita naik ke kelas 1, 2 terus itu kita akan menemukan bahwa anak-anak itu semakin bisa menerima pola pengajaran seperti ini. Ternyata mengikuti ya. Pasti ada kekagetan ya, generasi-generasi yang terutama kelas 3, 4, 5, 6 tuh kaget dapat materi ini. Tapi kalau kelas 3, 4, 5, 6 ini dapat murid-murid yang dari bawah,
Yang dari kelas 1, 2 naik ke atas, yang udah biasa pakai materi kurikulum ini, wah, masuknya itu smurf banget, sudah biasa mereka. Justru kalau mereka cuma dapat pengajaran, maafkan ya, cuma cerita-cerita, mereka bingung. Kenapa nih guru gua jadi bodoh-bodoh banget begini, istilahnya seperti itu ya. Ah, kenapa cuma seperti ini? Nggak begini. Jadi ada tuntutan kualitas. Ya. Jadi Ibu pikirkan ya, kenapa Ibu memutuskan di LPPA tidak paten pakai. Alangkah baiknya kita coba menggumulkan baik-baik ya, mendidik. Lebih baik kurikulum yang baik itu memang berkesinambungan ya Bu. Oke. Ya itu jawaban dari saya. Ya, betul. Mungkin Ya, Ibu masih Happy ada lagi. saya bantu. Ya sekarang Ibu Happy yang jawab ya. Tolong ya Bu. Iya, Ibu yang dari mana nih? Bait LKO ya. Benar sekali Bu, apa yang dikatakan oleh Ibu Mercy Iya, bahwa benar, Bu. Kurikulum sangat penting sekali dalam pengajaran kita kepada anak-anak, karena anak-anak ini adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di gereja kita 10, 20, 30 tahun mendatang. Jadi kita harus memiliki mindset ketika kita mengajar anak, kita harus tahu bahwa anak-anak ini adalah masa depan gereja kita. Iya, betul. Masa depan gereja Tuhan gitu. Jadi kalau kita memikirkan kurikulum, yang terpenting dalam pengajaran, dalam satu pendidikan itu adalah gurunya. Yang kedua kurikulum. Jadi kurikulum kita tidak bisa cap-cip-cup begitu. Kalau ada kurikulum yang terbaik, kenapa kita tidak menggunakan kurikulum terbaik ini untuk membangun dasar, fondasi? Kalau kita analogikan pendidikan anak itu seperti membangun gedung, maka pendidikan anak sekolah minggu itu adalah membangun fondasi, membangun dasar. Kalau fondasi dan dasarnya itu kuat, gedung itu dibangun setinggi apa ke atas itu kan kokoh. Nah, ini menjadi pergumulan kita sebagai guru sekolah minggu. Karena apa? Guru itu adalah ujung tombak pendidikan, ujung tombak. Kalau kami di sekolah formal, kebetulan saya ada tugas tambahan sebagai guru di sekolah. Ujung tombak pendidikan itu adalah guru. Akan menjadi seperti apa anak-anak Indonesia ini di masa mendatang? Itu ada di tangan guru. Demikian juga guru sekolah minggu. Akan menjadi seperti apa gereja-gereja Tuhan 40-30 tahun mendatang? Itu di tangan kita, guru sekolah minggu. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu, lause-lause teman-teman saya, karena saya juga guru sekolah minggu bersama dengan Lause Mercy, saya berharap kita menjadi pasukan guru sekolah minggu yang mengerti panggilan kita sangat urgent untuk menentukan masa depan gereja kita. Demikian tambahan saya, Bu Mercy. Terima kasih. Ya. Thank you, Bu. Benar-benar banget ya. Kita tuh guru kalau nggak punya visi ke depan, aduh, hidup kita itu cuman itu ya Bu Happy ya, ngajar minggu ini, habis gitu Natal, habis gitu Paskah, ntar ulang tahun gereja, aduh, itu kasihan sekali gereja kalau diletakkan di orang-orang yang tanpa visi ya, tanpa visi seperti demikian, terjebak rutinitas akhirnya. Terima kasih Bu. Ini saya pikir sih bukan menjawab 1-2 guru aja ya, malah memperlengkapi setiap kita guru-guru yang lain ya, waktu mendengarkan ini. Silahkan, ada pertanyaan lain kah? Iya, masih ada, Bu. Tadi Ibu Nancy mau tanya. Oh, Ibu masih lanjut. Oke, silakan. Iya, di kami itu kelompok usianya dia 35 tahun, 6-8 tahun, 9-11 tahun, 12-14 tahun, 15-17, dan 18 sampai 20 tahun, Bu. Kemarin itu ada cerita dengan Ibu Lina Gunawan itu, dan tadi juga dari Ibu Mercy tidak ada yang usia SMP ke atas ya. Jadi kami mungkin bagaimana ya Bu, kalau saran dari Ibu, kalau kami kan mau semua kelompok usia ini ada. Kemudian tadi itu kan kelompok usianya 3-4 tahun, 5-6 tahun. Sedangkan di kami itu satu kelompok usia itu ada 3 usia. 3-5-6, 3-4-5, 6-7-8, dia seperti itu. Baru kemudian 9-11, 9-10-11. Seperti itu, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Jadi kalau Ibu itu kan 3 tahun ya. Ibu pakai yang misalnya kelas Ibu kan 3
1, 2, 3 ya. Misalnya 3 tahun kan? Iya, usia 3, 4, 5 tadi. Berarti TKA, TKB. Ah ya, nggak apa-apa Bu, Ibu pakai yang kelas materi buku ini, kelas yang paling bawah, Batita, begitu ya Bu Happy ya? Iya, Yang iya. 3 tahun ke bawah, itu pun sudah kontennya udah berat itu Bu, itu kalau orang tidak terbiasa belajar, baca buku, tidak mau keluar dari zona nyamannya, udah langsung patah semangat ya. Tapi ambil yang bawah, jadi kita yang mencocokkan. Lalu kelas yang mana tadi Bu Happy? 1, 2, Kelas 3, 1, 2, 3 SD. Jadi Aha. jadi mereka 3 kelompok, Bu. Iya. Kelas usia 3, 4, 5, 6. Lalu usia 7, 8, 9 itu berarti SD 1, 2, 3, lalu SD 4, 5, 6. Iya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 pun menurut saya ya, maafkan bukan bermaksud mengecilkan anak-anak dari pedalaman atau gereja lain, bukan itu. Saya tetap melihat materi yang kelas 1, 2 ya atau balita pun itu bisa untuk mengisi. Jadi Ibu lihat ya, kita punya materi yang di bawah 3 tahun, playgroup itu. Lalu kita punya materi yang TKA, TKB. Jangan lupa TKA, TKB pun ini Ibu masih bisa pakai untuk yang kelas 1, 2, 3 tadi. Yang kelas SD 1, 2, 3. Jadi itu bijaksananya kita, Bu. Bijaksana kita mengatur gini. Loh, tapi ini kan per 2 tahun, nanti anak-anak kita bosan. Saya jamin, anak-anak nggak bosan. Gurunya yang bosan. Ngerti maksud saya ya? Guru-guru itu selalu bilang, bosan. Itu coba pikirlah kenapa seorang pelayan bisa bosan ya. Ya kita bersyukur Tuhan nggak pernah bosan sama kita. Sungguh baik ya. Itu sih dari saya, jadi bisa diatur demikian. Nah, kalau remaja bagaimana ya Bu Mercy? Ya kami sih beberapa cabang, termasuk saya yang di cabang Gereja Buaran, kami pakai materi yang punyanya Show Me Jesus ini, tapi Inggris. Dan memang Inggris ya, tidak semua guru itu punya kapasitas Inggris baik. Ya, tapi kami akan ambil prinsip-prinsipnya ya. Ya harap memang susah ya, gimana Bu Happy ya untuk materi remaja ya. Ibu ada pilihan apa ya untuk melanjutkan ke kenalkan Yesus padaku ini ya. Sama Bu Mercy, di pusat juga kita sampai, karena kita sekolah minggu itu membawahi sampai kelas 7 SMP, kita pakai Show Me Jesus yang SMP. Iya gitu ya, sama ya Bu. Jadi memang gurunya translate ke bahasa Indonesia jadinya. Oke. Karena Begitu memang ya. kan berkesinambungan sebenarnya, kurikulum kita ini kan sampai ke SMA sebenarnya, asal memang ada materinya gitu. Kalau kami di pusat memang ada sampai SMA, hanya saja SMP SMA itu bahasa Inggris. Iya, gitu Bu. Mungkin kalau di gereja Bapak Ibu Saudara, ya harap anak remaja ini ada hamba Tuhan yang betul-betul beban untuk pelayanan remaja, ya memikirkan tema-tema untuk mereka. Harap mereka dikasih dasar yang seperti Bu Happy bilang selama 6-9 tahun di sekolah minggu dengan baik, masuk ke masa-masa SMA, SMP, SMA ini, mereka boleh kembangkan. Kami sih kalau di Reform pakai yang bahasa Inggris, Bu. Ibu mau? Ntar saya kirim ya. Saya juga dapatnya dari Ibu Happy kok. Kalau misalnya kesulitan bahasa Indonesia, paling tidak pilihan Ya. ini buku bahasa Indonesia, buku katekismus. Ini 2 seri nih, buku katekismus 1, 2, Westminster Catechism ini sangat baik sekali secara doktrin. Ini mungkin pilihan Bu, kalau misalnya tidak mau pakai KYP yang bahasa Inggris. Iya. Terima kasih Bu Happy. Nah, buku yang Ibu Happy berikan itu sangat doktrinal sekali, tapi baik ya, dia kasih contoh-contoh. Itu guru kemas ya, taklukkan materi itu baik-baik. Wah, kita pun diajar dari situ. Kita pun diberi kelimpahan. Baru bagaimana cara kita mengajar. Ada tanya jawabnya juga ya di situ Bu Happy ya. Iya. Memang metodenya setelah materi ada tanya jawab, jadi bisa diperdalam. Jadi kita guru bisa perdalam di bagian itu. Oke, terima kasih Bu. Boleh kasih kesempatan yang lain ya Ibu. Harap bisa menjawab ya. Terima kasih. Bu Nancy tadi angkat tangan, mungkin Bu Nancy mau bertanya. Ya, sore Bu. Kedengeran suara saya? Soalnya apa sih? Ya, kedengaran Bu Nancy, silakan. Gini, tadi kan dijelaskan tentang, sebelum lagi, saya terus terang tahu buku ini cukup lama, sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu ya.
Saya sih sangat mendukung karena memang kurikulum itu aku perhatikan yaitu ya berkesinambungan dan mempunyai dasar yang kuat buat anak-anak gitu loh. Nah ini makanya kita lagi dari gereja kami lagi guru-guru sekolah minggu lagi pelajarin secara menyeluruh. Saya udah beli satu set bukunya sama 50 lebih itu untuk kita pelajarin sama-sama gitu loh. Tapi kebetulan hari ini mereka ada ibadah jadi nggak bisa bergabung. Nah, pertanyaan saya gini, Bu, itu buku kan mulai dipakai di bulan September kan? September, Oktober, November gitu ya, supaya jatuhnya nanti pas di Natal kan, gitu loh. Nah, sedangkan tadi Ibu juga sempat mention bahwa ada beberapa gereja mulainya di Januari, ada beberapa gereja mulainya di Juli. Nah, dari pengalaman mereka tuh gimana, Bu? Apakah dengan cara begitu mereka tidak masalah? Karena saya juga di gereja kami terus terang memang juga mulai di Januari gitu kan. Untuk merubah itu pasti saya juga butuh tantangan sendiri lah karena harus dengan guru-guru yang ada dan dengan semuanya ada gitu loh. Boleh kasih ini nggak sih Bu satu pandangan bagaimana baiknya kalau misalnya kita harus mulai di September, apa sih trik Ibu sampai kemudian di sekolah minggu Ibu tuh bisa gitu loh dengan September mulai gitu loh, merubahnya dari Januari ke September itu gitu loh. Terus tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang memulai dengan Januari itu pasti kan nggak klop gitu loh. Apakah mereka tetap melakukan hal tetap mereka lakukan gitu loh, memakai bukunya di Januari, di Juni gitu loh. Itu sih pertanyaan saya gitu. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, baik sekali menggumulkan untuk teknis pelaksanaan praktisnya. Nanti saya minta tolong Bu Happy untuk boleh berikan lebih lagi masukan ya. Bu, kalau Ibu rubah dengan bulan Juli itu masih tertolong Bu. Karena kami dulu pernah melakukannya ya Bu Happy yang tahun-tahun awal. Kalau di Juli itu kan dia begini kan jadi Bu, Juli, Agustus, September, begitu kan? Lalu buku kedua kan pasti Natal tuh. Masuknya Oktober. Masa kita depan Oktober keduluan. Nah itu guru-guru mengatur 4 cerita pertama yang Natal itu dipindah ke belakang. Dipindah ke belakang. Jadi satu buku itu kan berisi 13 pelajaran. Jadi kita kan kalau yang masih ketolong itu Bu, kalau yang mulai Juli, kenaikan kelas itu loh Bu. Mereka kenaikan kelas, anak-anak ikut naik kelas juga. Nah, mulai dari awal tahun ajaran baru kan. Nah kalau Juli, Agustus, September masih bisa Bu. Karena Oktobernya, itu kan Oktober, November, Desember, justru pas cerita Natal di depan, 4 cerita Natal di depan, itu dipindah ke Desember. Masih bisa Bu, masih bisa. Tapi memang kalau di Januari itu ada kesulitan. Yang saya perhatikan tuh di Kalam Kudus ya, karena Januari, Februari, Maret, April rata-rata kita itu Paskah. Sedangkan dia rata-rata kelas kecil karena buku kedua, it means winter, itu buku kedua, selalu Natal. Itu menjadi sulit ya, sehingga guru itu akhirnya memberikan operasi bedah kurikulum terbesar. Dipotonglah sana sini, dibuanglah. Ya, jadi saya bilang, aduh kalau lihat kamu orang potongnya sampai segitu gedenya, rasanya ya bajunya itu rusak. Kalau itu baju itu rusak, karena kalau saya beri sedikit bercandaan ya, saya dikasih orang batik sutra, gambar burung cendrawasih, lalu bikin itu dengan kerah naik ke atas, singkat cerita kegedodoran. Saya minta tukang jahit saya untuk potong dong. Ibu tahu nggak, dipotong itu apa? Dipotong di lehernya cendrawasih, lalu ditempel, sehingga baju itu lehernya cendrawasih, kepalanya saya. Apa nggak ngamuk tuh saya lihat baju saya jadi rusak kayak gitu. Saya bilang, baju ini ya, seumur hidup saya nggak pernah dapat bahan begini mahal. Kamu potong. Terus dia bilang, kan ibu bilang suruh kecilin. Nah itu kalau kita pergi ke tukang jahit abal-abal, baju yang bagus dipotong, seret kepalanya, burungnya hilang, dipakein lah ke saya. Ini just analogi ya Bu. Itu sih saya masih ada kesulitan. Saya belum tahu teknisnya bagaimana, kalau sampai dipaksa pun saya masih agree kalau guru-guru itu ada tim ya. Tim Ibu pilih dari satu hamba Tuhan, ketua sekolah minggu, ada tim seperti itu juga kayaknya ya Bu Happy ya di pusat ya, si Flo yang ngatur ya, yang menguasai doktrin.
ini Betul. seperti ini. Ya, jangan sampai itu materi hancur lebur. Ini masih bisa ditata di sini, itu perlu bijaksana. Itu dari saya. Ini Itu yang jawaban tidak saya ini. tidak menyelesaikan masalah ya. Tolong Bu Oke, Happy oke. selama ini bagaimana caranya Bu? Bagaimana kalau gereja-gereja tidak bisa seperti gereja kita Bu? Nah kalau kita kan enak Ibu kan pembinanya di situ dari Juli switch pergi ke September, semua langsung obey, taat. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja seperti ini? Mohon masukan juga Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Mercy, Bapak Ibu, lause-lause. Kalau Bapak Ibu ada yang berprofesi atau panggilan guru, sekarang ini kita dalam kurikulum Merdeka, betul ya? Dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum nasional itu bisa berubah dan kita didorong untuk adaptif terhadap perubahan. Tadi saya sudah sampaikan kurikulum adalah hal yang kedua terbaik dalam pendidikan. Itu sebabnya secara nasional pun kurikulum itu terus direvisi, terus dipikirkan yang terbaik, ikuti perkembangan zaman gitu. Nah, yang pertama sih saran saya, lause ya, lause Nancy tadi yang bertanya ya, tidak ada kesulitan sih seharusnya sekiranya lause komunikasikan ini kepada hamba Tuhan di gereja, pendeta atau pembina, sekiranya mau adopsi kurikulum ini masuk ke September. Kenapa? Karena kita manusia dalam gereja Tuhan pun harus adaptif terhadap perubahan. Sekiranya kalau mau pakai buku ini supaya jangan terjadi tadi contoh tadi baju yang dipotong tadi gitu kan. Karena saya tidak yakin ada ya walaupun mungkin bisa jadi ada, tetapi berarti perlu belajar. Seperti tadi yang Lause Mercy katakan, di pusat itu ada rekan kami yang sangat brilian menyusun kalau misalnya agenda gereja berapa kali kami harus gabungan, berarti harus ada yang di skip materi ini. Itu ada namanya Lause Florence ya. Itu cekatan sekali sehingga guru sekolah minggu perlu mikir, guru sekolah minggu cuma ngajar aja gitu. Nah, jika bisa dikerjakan seperti itu silahkan Lause. Jadi tadi seperti Lause Mercy katakan, kalau mulai di Juli berarti akan ada maju mundur ya materi itu, berarti harus ada 1-2 orang atau tim yang membaca secara keseluruhan kalau memang harus dimulai di Juli atau di Januari. Karena itu harus dibedah begitu. Supaya nanti tidak kaget, loh materi semester triwulan 2 kok ada Natal? Karena triwulan 2 itu ada Natal. Triwulan 3 di akhir itu ada Paskah begitu. Nah, jadi so far sih untuk kurikulum itu bukan Alkitab, ya kan? Alkitab tidak boleh diganggu-gugat, tapi kurikulum bisa diganggu-gugat asal saja ada rekan pelayanan kita, pembina atau salah satu guru ya yang bisa membedahnya lalu menyusun ulang dan guru-guru di briefing sehingga tidak membebani guru lah maksudnya begitu. So feel free aja Lause Nancy. Untuk adaptif terhadap perubahan, ayo akan ada transisi. Iya, kami di pusat transisi itu 2 kali. Dari Juli ke September itu transisi 2 kali. Dan ketika ada transisi, jangan galau dulu gitu. Misalnya kami di sekolah ya, di sekolah formal, terjadi perubahan kurikulum, tidak usah galau, taklukan. Kita yang harus menguasai kurikulum, bukan kurikulum menguasai kita. Begitu. Terima kasih, Lause Mercy, saya kembalikan. Kasih Bu. Ya. Permisi Lause, saya ada mau tanya juga kepada Lause Mercy sama Ibu Happy. Saya dari GKI Gracia. Saya ingin tanya apakah ada trik atau tips begitu buat kami guru-guru? Karena selama ini kami yang agak kesulitan sih antara komunikasi ke guru kepada orang tua murid gitu. Kebanyakan kami di sekolah minggu cuma kepada murid saja, tapi kalau untuk ke orang tuanya ya jujur selama ini kami merasa seperti cuma tempat penitipan anak seperti yang tadi Ibu Mercy sudah sampaikan begitu. Jadi kami tidak ada
respon balik. Biasa kami tanya apakah bagaimana, apalagi yang saat ini ya, untuk saat ini kami terus walaupun secara online kami ada bagi untuk apa ya, kayak saat teduh, renungan harian mereka secara online, tapi tidak ada respon balik. Jadi barangkali apakah ada apa ya tipsnya dari Penginjil Mercy atau Ibu Happy untuk kami sebagai guru-guru ini, bagaimana ya untuk pendekatan kepada orang tua, apalagi dalam metode yang tadi Ibu Mercy sampaikan, bahwa metode yang akan dijalani ini dari guru, murid, dan kepada orang tua juga, orang tua murid. Itu aja, Penginjil Mercy. Iya, iya. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, kalau dari saya, nanti mungkin Ibu Happy bisa lebih memberikan wawasan lagi. Begini, kalau Anda mau mengambil buku ini, memang perlu kesatuan hati ya, karena saya juga belajar. Ada guru-guru itu yang begitu cinta materi ini, gerejanya nggak mau sampai tanda kutip loh, dia sembunyi-sembunyi. Kelas kecil itu dia beli buku sendiri, kelas kecil dia ajar pakai materi buku ini, lalu guru lain pakai materi lain, dan dia bilang anak-anak yang dididik dia 4 tahun ini berbeda sekali pola ibadahnya dengan anak-anak yang lain. Nah itu dia, tapi katakan air matanya banyak, Bu Mercy. Nah Bapak Ibu guru-guru, saya tahu hatimu ya, tapi saya mau beritahu bahwa buku ini tuh sebetulnya dia bukan menawarkan just buku loh, kurikulum. Tidak, tetapi dia tuh menawarkan itu memanage semua sistem pelayanan kita itu harus rela diubahkan. Sederhananya begitu, ya. Kalau mau dipaksa ambil saja begini, ya udah, saya kan punya uang tuh 1,5 juta, beli deh tuh lengkap seluruh bukunya dari kecil sampai besar. Tapi kalau saudara nggak dapat spiritnya, semangatnya, nggak bisa, ibu-ibu. Jadi misalnya pertama, buku ini, loh, itu ada yang bilang buku ini juga saya pakai diam-diam, Bu, di kelas saya. Shh, Ibu diam-diam tapi ribut juga di grup ini ya. Jadi kita nggak diam-diam nih. Banyak yang tahu. Semangat Ibu ya. Jadi ada yang chatting. Nah, buku ini kalau Bapak Ibu perhatikan kelas kecil, dia tuh nggak bisa sistem kebut semalam, apalagi kelasnya Bu Happy nanti. Nggak bisa. Ini guru-guru maafkan yang tipe-tipe konvensional dulu, di mana yang satu masih pimpin pujian, yang satu buka buku catatan. Wah, pasti rontok, nggak bisa ngajar pakai buku ini. Sehingga dia bilang, jauh-jauh hari siapkanlah penggaris, peniti, apa. Dia ngajarin kita itu kayak anak kecil. Karena apa? Karena dia tahu sekali Anda dan saya ini adalah guru-guru sistem kebut semalam. Kadang-kadang guru masih cerita, kita di belakang gunting-gunting tuh, guru-guru. Tahu alat peraga. Dia bilang nggak bisa, kamu pasti nggak bisa nyampaikan firman Tuhan. Rontok semuanya. Karena banyak banget item yang harus kita emban dari buku ini. Sehingga pertama, Bu ya, kenapa saya jelaskan panjang lebar, buku ini tuh harus rela merubah sistem. Jadi yang tadi Bu Happy dan saya tekankan, cobalah didik gereja kita itu untuk sharing. Karena gereja kita ini jujur ya, sekarang itu bentuknya sangat organisasi sekali, bukan organisme ya. Organisasi. Jadi bisa jadi kalau namanya organisasi, komisi kaum wanita, wow, lebih maju daripada komisi sekolah minggu. Komisi sekolah minggu karena guru-guru mama-mama tuh bisa lebih maju, banyak kuenya di situ. Persembahan juga lumayan. Komisi remaja miskin di situ karena berapa sih uang anak remaja? Bisa kayak gitu. Jadi menangkap maksud saya Bu ya, terkotak-kotak. Nggak bisa Bu, untuk mulai dari dasar Ibu harus bersyukur ya ada hamba Tuhan di sini ya. Saya memperhatikan ada evangelis Yosua di sini. Sharingkan pada mereka supaya apa? Supaya kita mengerjakan ini bukan organisasi, tapi organisme ya, saling menopang satu dengan yang lain. Itu kami merasakan bisa berjalan seperti itu. Sehingga kalau mau pakai buku ini, minta tolong dong hamba Tuhan, adakan khotbah-khotbah tentang pendidikan anak, seminar, bahkan KKR. Hei orang tua, betapa pentingnya masa-masa mendidik anak. Ya, hal seperti itu. Sehingga kalau enggak Bu, waduh, kita bekerja sendiri di sekolah minggu itu sepertinya
aduh orang tua itu, ya pokoknya anak saya seminggu udah setor muka 2 jam di sekolah minggu, itu udah cukup, udah rohani. Mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi ini perlu relasi seperti itu. Ya ada hamba Tuhan, paling tidak ya hamba Tuhan ada tema-tema untuk pendidikan anak, untuk ya ambillah topik apa di Alkitab, aku dan seluruh keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan, hal seperti itu. Baru kemudian nanti di remaja, di sekolah minggu, yang memudahkan. Kalau di tempat kami di pusat masih ada pertemuan orang tua nggak Bu Happy? Masih ya? Ya Bu, setiap awal tahun ajaran. Jadi kalau Nah, September naik kelas, Oktober itu pertemuan orang tua, itu wajib. wajib ya. Jadi kami melihat bahwa memang tidak mudah Bu, jangan patah semangat. Kami juga di cabang begitu. Banyak orang tua yang aduh sibuk ini. Tapi kalau anaknya lomba menggambar, lomba piano, lomba balet, lomba sepatu roda, orang tuanya akan semangat. Ya kita dari itu tes kita sekarang manusia berdosa ya, tapi lama-lama kita akan melihat ada keseriusan. Jangan biarkan spirit yang melemahkan itu menarik kita ke bawah, Bu. Jangan. Aduh, orang tua nggak ini. Lalu kita yang di atas punya standar kegeret sama mereka. Enggak. Kita yang tarik mereka naik ke atas. Ya, konsepnya kan jadilah kehendakmu di bumi harus seperti di sorga. Ya kan Tuhan bilang, jangan di sorga yang ditarik ke bumi. Enggak, kamu yang di bawah standarmu rendah naik ke atas. Nah, kita tuh guru-guru harus bersehati. Nah, Ibu mulai dari apa? Tim guru sekolah minggu, sharingkan ini, Bu. Karena nanti hamba Tuhan oke, ketua oke, koordinator oke, belum tentu loh kelas 1, 2, 3, lalu balita oke. Wah, bisa-bisa itu bikin berisik di belakang ya, itu yang bikin repot ya hal-hal seperti itu. Lalu sharingkan pada hamba Tuhan ya. Himbau orang tua, bikinlah acara-acara seminar orang tua, pendidikan atau apa. Nah, selesai seminar, guru sharing 5 menit lah. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama. Ini kan anak-anak Bapak Ibu semua ya. Kita perlu sama-sama itu terus apa ya namanya diulang-ulang ya, diajar. Itu dari saya sih. Jadi tidak mudah ya, memang harus pelan-pelan merubah semangat, merubah spirit, merubah kebiasaan. Itu dari saya. Ibu Happy, silahkan Bu. Ya, sedikit aja Bu Mercy. Jadi Ibu Audriana dan teman-teman semua, mau tidak mau, pengajaran terhadap anak tidak bisa kita lakukan sendiri. Wajib dan mutlak kerjasama dengan orang tua. Nah, bentuk kerjasama ini, kita harus ada pertemuan dengan mereka. Kalau misalnya sekolah minggu kita kenaikan kelasnya itu di Juli, berarti anak kita naik dulu, tertata 1 bulan, bulan kedua berarti kita pertemuan orang tua untuk sosialisasi materi. Nah, kemudian nanti kalau Lause mengadopsi KYP ini akan ada lembar aktivitas murid, akan ada devo, renungan yang dibawa pulang. Nah, ini semua perlu disosialisasi kepada orang tua agar orang tua mengerjakan bagiannya di rumah. Dan juga kalau bisa Lause kalau mengadopsi materi ini nanti berarti akan ada lembar aktivitas murid. Kalau bisa orang tua dilibatkan untuk membayar, jangan dikasih gratis. Begitu. Jadi mentalitas daripada jemaat kita tidak mentalitas gratisan begitu. Karena kalau dihitung 1 triliun itu cuma 28.000 dibagi 3, 1 triliun kan 3 bulan kan. Itu nggak sampai 10.000, murah banget. Makan 1 kali di tempat makan 50.000. Aktivitas anak murid kita, katakanlah anak bapak ibu gitu ya, kalau kita sharing pada orang tua, aktivitas anak-anak bapak ibu 1 bulan itu nggak sampai 10.000. Nah, jadi mereka tahu, oh iya ya murah banget, sehingga mereka mendukung. Jadi bukan uang gereja dipeloroti begitu. Nah, jadi tadi yang saya mau ulangi, kita harus menjalin kerjasama orang tua, berarti ada pertemuan rutin setiap tahun setelah anak-anak naik, apakah satu bulan atau 3 minggu, pokoknya naik dulu baru kita sosialisasi materi. Yang kedua, sosialisasi materi dan dorong orang tua untuk memahami materi ini, kerjasama, dan juga bersama dengan orang tua mengerjakan pendidikan iman Kristen yang kuat kepada anak-anak. Orang tua di rumah, kita di sekolah minggu begitu.
Jadi kita semua menjadi guru yang diperkenan oleh Tuhan, orang tua yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita men-sharingkan visi kerajaan Allah melalui pendidikan sekolah minggu ini kepada orang tua murid. Tadi saya lupa siapa tadi menyampaikan bahwa oh iya sekolah minggu kami masih seperti yang dikatakan Ibu Mercy tadi, penitipan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Anak-anak ini adalah anak-anak perjanjian. Mereka terikat janji dengan Tuhan, maka mereka juga harus mempelajari firman Tuhan, bukan sekali seminggu, kalau bisa setiap hari, sehingga mereka terus ya memiliki firman Tuhan ini menjadi panduan hidup mereka. Demikian tambahan dari saya, Bu Mercy. Terima kasih. Terima kasih ya, Lause. Semangat Lause. Mulai dari tim inti kita bersehati dulu untuk itu. Berdoa bersama-sama untuk itu, pasti beri dampak untuk sekelilingnya. Ya, oke. Ada lagi? Bu Frinska yang jawab. Maaf Bu Mercy, saya tadi lupa memperkenalkan Bu Mercy kepada, jadi ada beberapa gabungan di sini Bu. Tadi yang bertanya itu Bu Nancy itu dari GPDI. Oke. Kemudian yang Bait El-Kau itu Gereja Masehi Injili dari Halmahera, Bu. Nah, kemudian ini GKI Gracia dipimpin oleh dibawa oleh Pak Yosua. Gitu. Nah, ini sekarang ini kita sesi berikutnya nih mau terus Selesai langsung ya? ke kelas kecil. Nah, ini udah selesai ya tanya jawabnya ya. Oke. Nah, Pak Yosua gimana? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, saya pikir kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir bisa lanjut saja, Bu. Ya. Apakah butuh istirahat dulu atau bagaimana? Pak Yosua, apakah kita breakout room atau kita satu room aja? Kayak satu room saja, Bu. Oke, baik-baik. karena mereka nggak mau rugi Bu Happy. Kelas kecil, Tidak apa-apa. kelas kecil mau dengar kelas besar. Kelas besar mau dengar kelas kecil. Ya sangat baik kalau Karena Mercy, ya sangat baik. Di gereja kami lause-lausenya juga merangkap untuk kelas kecil sama kelas besar juga begitu. Oke. Ya, oke, silakan Lause Mercy dulu atau bagaimana? Ya, saya dulu ya Bu Happy. Ini maafkan ya Bu Prinska, ini materi mereka udah dikasih ke guru-guru kah? Sudah semua, Bu. Nah, materi saya yang tertinggal di gereja, Bu, ini salah bawa aku, Bu. Maafkan guru-guru, aduh, ini pembicara yang aneh ya. Bagaimana ya? Gini guru-guru, kalau guru-guru saya menyampaikan kelas kecil ya. Saya hanya mau menekankan untuk kelas kecil itu kita lebih mengembangkan kepada penguasaan materi, ya. Jangan jadi guru yang sok tahu. Walaupun di situ ditulis misalnya cerita Abraham, bacalah Alkitab kita baik-baik, ya. Perlakukan itu sebagai firman Tuhan. Nggak ada orang yang terlalu mengetahui firman Tuhan, enggak. Jadi kalau di situ kasih ayat, aku udah tahu lah Daud dan Goliat. Bapak Ibu perhatikan, taklukkan dirimu di bawah firman Tuhan. Baca lagi. Saya sendiri melihat, oh iya Tuhan, firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia. Saya menemukan, oh iya ya, ada ayat-ayat aku mendengar langkah kaki di Kejadian. Padahal saya udah sering baca tuh ayat di dalam Kejadian pasal 3. Oh ternyata Adam Hawa dengar langkah kaki Tuhan. Jadi baca, please untuk kelas kecil ya. Yang satu saya tadi katakan kelas kecil itu sangat storytelling ya, bercerita. Caranya masih bercerita. Lalu kedua, guru-guru biasa taklukkan diri, ayatnya firman Tuhan. Jangan pakai buku ini, lalu ayatnya di situ, ya baca doang. Buka Alkitab, baca lagi seluruh perikop. Kita belajar bahwa waktu kita taat persiapan dengan baik-baik, Tuhan beri berkat. Selalu itu. Jangan sok tahu, jangan, aku sudah guru 40 tahun ya, gue udah tahu lah cerita Yusuf ya begitu. Enggak. Ya. Memang Anda bisa pintar bercerita, tapi Tuhan tidak beri kuasa untuk merubah hati manusia. Yaitu yang kita gentarkan. Kelas kecil, hati-hati sekali. Dan memang mesti kembangkan teknik bercerita ya. Ya ini tidak ada dalam kelas ini sih. Cuman namanya bercerita itu bukan menyampaikan
peristiwa. Hati-hati ya guru-guru kelas kecil itu seringkali membosankan. Karena apa? Dia pikir dia bercerita, padahal dia menyampaikan informasi. Gitu ya. Bercerita itu Anda ada dialog. Shh, kamu dengar tidak suara langkah kakinya? Aduh, itu baru namanya bercerita. Dengan lalu Bapak ini mendengar suara langkah kaki, itu menyampaikan peristiwa. Ya, jadi ada teknik-teknik bercerita, kita menirukan suara tangis. Ya, itu demikian ya. Lalu dia tertawa. Jadi murid-murid di dalam perahu, mereka semua ketakutan anak-anak dengan kalau didialogkan ya. Hah, ada angin. Lalu waduh, Tuhan, bagaimana ini? Itu pasti lain dengan anak-anak murid-murid dalam perahu dan mereka ketakutan loh. Ngerti maksud saya? Oke, mereka ketakutan gitu ya dengan datar dan lain sebagainya. Nah, itu kelas kecil masih sangat menekankan hal itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk buku ini ya. Buku ini depannya itu hampir semua buku, ini saya pegang kelas buku balita, warnanya orange. Kelas yang kecil, batita 3 tahun, itu warnanya pink ke ungu. Kelas yang besar, kelas 1 sampai kelas 6 berwarna biru. Ya. Nah, kelas materi buku ini tuh dari depan, dia sudah memberitahu kita keunikan dari anak-anak kelas yang kita ajar. Misal, kelas Bu Happy, kelas 5-6, dia beritahu, itu memperlengkapi kita, Bapak Ibu Saudara, paling tidak mengenali perkembangan usia anak. Karena seringkali guru itu pukul rata, nggak kenal anak-anak. Sama anak kelas kecil, bahasanya kayak orang gede. Sama orang gede, bahasanya kayak anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar semua? Ngomong gitu sama kelas 5-6. Jijik kali mereka lihat dengernya. Apaan nih? Gitu. Bisa ngerti maksud saya? Kadang-kadang saya pakai istilah demikian. Apa kabar? Mereka udah aduh please deh, udah biasa nonton K-pop lu sapa dengan kalimat kayak begitu gitu kan. Nggak cocok ya. Tapi kadang-kadang guru-guru kelas kecil pun melupakan bahwa mereka ini masih balita, masih abstrak, masih butuh dengar suara, masih butuh dengar. Lalu Goliat itu kemudian jatuh. Perlu dengerin suara nggak? Perlu banget lu kadang-kadang. Boom! Dengan guru cuman cerita. Lalu anak-anak Goliatnya jatuh deh. Kira-kira ya. Kayak begitu. Jadi perlu melihat dimensi. Dia tuh beritahu, guru-guru anakmu kelas begini, itu psikologisnya begini. Anak kelas 5-6, kelasnya Bu Happy, udah nggak seneng tuh gandengan tangan. Udah nggak seneng tuh lagu-lagu yang seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya onsite, pandemi udah selesai ya Anda nggak perlu tuh paksa anak-anak. Ayo anak-anak, di dalam Tuhan. Ayo bergandengan tangan. Jangan malu-malu. Ya kau mesti lihatlah usia anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6 udah kagak mau gandengan tangan. Bukan muhrimnya. Sorry ya. Bukan itu maksudnya ya. Jadi hal-hal demikian di depan itu seperti itu. Lalu dia akan memberitahu kita ada tabel. Guru-guru tabelnya seperti ini, itu semua kelas ada. Kelihatan nggak ya, nampak ya? Oh ya. Ya. Jadi guru-guru itu please kalau persiapan jangan cuman persiapan materinya dia aja. Bapak Ibu Saudara kalau ngajar bergantian ya. Saya selalu minta guru-guru itu untuk baca tabel ini. Sehingga mereka tahu hari ini saya ngajar apa, besok teman saya ngajar apa, itu dalam satu kesatuan. Jadi kita ini bukan one man show ya Bapak Ibu Saudara, bisa ngikutin mau saya. Saya perhatikan kalau saya persiapan guru itu ya, satu guru persiapan mempraktekkan cerita, dia nggak mau peduli teman-temannya yang lain. Dia pelajaran satu, dia persiapan pelajaran satu aja sebaik mungkin. Dia nggak peduli tuh gurunya pelajaran 2 akan seperti apa. Dan guru pelajaran 2 juga seperti itu. Nah itu kasihan anak-anak kita, mereka nggak dapat keutuhan. Maka perlu baik-baik, ingat ya guru yang ngajar kelas, misalnya kelas 1-2, ada 3 orang. Kalian itu bertiga tim. There is no one man show. Itu selalu ya. Tidak ada one man show. Bahkan Tuhan pun masih pakai Petrus, Yakobus, Yohanes.
even Yudas dimasukkan dalam tim murid-murid Tuhan. Jadi belajar untuk melihat, dia kasih tabel supaya guru lihat, oh kalau saya cerita ini, besok lause ini akan lanjutkan. Dan di kami, di cabang, itu udah dibiasakan. Jadi setiap ada poin dia ingatkan. Masih ingat tidak? Lause Happy kemarin ajarkan tentang takut akan Tuhan. Ingat kan? Lause Happy bilang apa? Nah itu pasti ada satu guru, nggak usah panjang-panjang. 3-4 detik, klik, ingatkan yang kemarin. Sehingga ada apa ya, benang merah ya. Ceritamu itu tidak sendiri-sendiri ke sana. Itu pentingnya. Kelas kecil terutama ya. Nah, oke. Itu dari saya. Sekarang coba lihat materi yang diberikan oleh Ibu Frinska. Boleh satu orang baca untuk saya ya. Saya itu tadi kesalahan saya ya. Bukunya tertukar ya yang saya bawa, malah buku yang lain. Tolong satu orang boleh bantu saya baca dong. Itu judulnya apa? Allah menunjukkan tangan kasihnya ya Bu Frinska ya. Bisa di share file aja, di share file. Kalau iya. Lause Joshua ada, share file Lause kalau ada materinya. Oh iya, thank you. Tolong bantu dong Lause Frinska ya. Atau Lause Iya, Frinska? very good idea ya. Itu ada kok Bu di materi kita ada itu. Aduh, saya malah lupa ya. Di materi KYP ada itu kelas kecil. Seperti materi Bu Happy juga ada ya Bu ya. Iya, iya. Guru-guru ini buka nggak? Pak Yosua bisa sharekan Pak? Adakah? Oke. Sebentar Bu, Ibu yang kemarin di-share sama saya ya Bu ya? Iya, yang pelajaran 10 Pak, Allah mengulurkan tangannya dalam kasih. Oke, bentar. Apakah yang ini? Iya, betul Pak. Bapak, Bapak. Hanya satu saja Bu? Atau semuanya? Semuanya Pak. Karena dia beda-beda ini, PDF-nya Bu. Beda lembaran. Jadi apakah waktu saya menyampaikan ini guru-guru harusnya kan pegang materinya ya? Enggak ya? Enggak semua Bu. Oh, enggak, harusnya pegang supaya bisa tahu apa yang saya maksudkan. Kan ini udah masuk ke kayak workshop ya Pak Yosua. Ya sudah Iya. masuk ke ini loh contoh materi pertama. Jadi saya mau kasih contoh materi kelas kecil. Pelajaran 10. Tapi tolong Pak mungkin boleh ditampilkan aja nanti saya. PDF-nya biasanya itu berkelanjutan Lause Joshua, dibuka dulu Lause, nanti baru dilihatkan. Oh gitu ya. Satu lembar aja Pak kali. Yang halaman 89 dulu Pak. Ini ya. Ini yang pertama, 89. Yang halaman yang pertama 89. Ya. Ini yang pertama, Bu. Iya. Mana Belum ya? terbuka Pak. Ya? Belum terbuka Lause Joshua. Oh, sorry. Oh, sorry. Belum share file kali. Nah, iya ini Iya, dia. iya. Bentar. Oh, sorry. Ya. Ah, ya. Nah, Ya. oke. Aduh, terima kasih banyak Pak ya untuk ini. Nah, Bapak Ibu ini kan ada satu contoh. Bapak Ibu perhatikan ya, ini contoh pelajaran 10. Dia kasih tahu tuh kebenaran Alkitabnya apa. Jadi kita juga menyampaikan tidak boleh keluar dari situ. Ceritanya diambil di mana? Bacaan Alkitab, Kejadian pasal 3 kan? Nah, Kejadian pasal 3 itu cerita tentang apa Bapak Ibu Saudara? Kan masa perlu buka Alkitab lagi sih Kejadian pasal 3? Kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia kan. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, hati-hati. Seringkali kita tuh yang saya maksudkan tadi, aku udah tahu deh manusia jatuh dalam dosa. Dia bercerita menurut gayanya dia, yaitu apa? Mereka tidak taat, Tuhan hukum mereka, kayak begitu. Padahal nanti baca di rumah ya. Baca di rumah, baik-baik, seperti ini. Coba minta tolong satu orang Lause deh, baca ayat ini dari ayat persiapan hati itu maksudnya untuk guru ya.
persiapan hati untuk guru. Coba baca mulai dari persekutuan sampai sama seperti Allah mencurahkan. Silahkan baca. Siapa aja nih boleh? Lause Joshua bisa dibantu dibesarkan, Lause? Lagi, Iya. lagi. Oke. Terus. Masih bisa? Iya. Iya. Oke. Ya, jadi lebih enak dibaca. Aduh. Oke. Ayo yuk, Lause siapa aja boleh baca untuk kita. Perhatikan ya, itu bacaan Alkitabnya Kejadian 3, boleh turun ke bawah, Lause Yosua turun ke bawah, dia beri apa itu? Terus ya, fokus pelajaran, terus ke bawah lagi. Oke. Mungkin dikecilin sedikit kali ya, Lause. Ya. Nah, dia sudah menolong kita kasih guidance ya, Bapak Ibu Saudara. Kan sebenarnya kalau Kejadian 3 semua langsung kepingin, aku tahulah ceritanya. Mereka tidak taat, lalu jatuh dalam dosa. Sesimpel itu kan. Padahal di atas kebenaran pelajaran dan sasarannya Anda perhatikan. Coba perhatikan. Menyebutkan 2 cara Allah mengulurkan tangan dalam belas kasih kepada Adam dan Hawa. Allah kasih 2 cara sama kita untuk menunjukkan belas kasih. Lalu menceritakan siapakah orang-orang berdosa. Itu nanti ya, perhatikan. Nah, di materi buku ini waktu Anda baca sampai selesai, dia tidak memfokuskan kepada Adam itu taat, tidak taat. Nanti ini karena saya menghemat waktu ya. Kalau buka lembaran-lembaran lagi, harap setelah saya sampaikan ini guru baca lagi di rumah ya. Ini kan materi sudah dapat. Baca lagi dan saya harap kamu bisa get the point maksud saya. Karena waktu dia bercerita, dia mengajar kita bercerita, please setialah pada materi yang dia berikan. Walaupun bahasanya pakai bahasa setiap Lause. Karena nanti Anda menemukan di dalam cerita ini nih ya, Kejadian pasal 3. Dia menekankan kalimat begini Bapak Ibu Saudara, ini di halaman-halaman selanjutnya ya. Anak-anak, Tuhan itu sayang pada kita orang berdosa. Tuhan nggak mau kita dibuang. Caranya seperti apa? Caranya 2 hal. Caranya yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, apa itu? Tuhan beri janji. Anak-anak ulangin kita. Tuhan beri janji. Kedua, Tuhan bunuh binatang, kasih baju buat kita. Kebenarannya itu. Nah, kalau anak-anak bisa dapat poin itu tuh ya di dalam cerita ini, kita ulang-ulang ya. Jadi kita pakai gerakan, misalnya ini kan saya onsite ya, saya nggak bisa lihat guru-guru. Nanti cuman guru-guru lihat saya, Anda mengetawain saya nggak bisa ngetawain Anda, kan nggak fair ya. Jadi misalnya kita perhatikan, setelah cerita ini, anak-anak, Tuhan sayang pada manusia. Ada 2 cara Tuhan beri kepada kita. Cara pertama, ikut saya semua ya. Ini saya cuma bisa lihat siapa ini. Ibu Audriana, ya Ibu Ivana. Tuhan beri janji. Kira-kira ya. Anak-anak ikutin kita. Kedua, Tuhan bunuh binatang buat baju. Anak-anak mengikuti kita, ya. Anak-anak mengikuti kita. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, Ibu Frinska mereka juga sudah dapat aktivitasnya, gambar alat peraga dan aktivitas kelas. Dapat ya gambar-gambar itu? Semua sudah. Semua sudah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru-guru perhatikan ya, setelah cerita ini dia langsung berikan ke anak-anak itu aktivitas. Aktivitasnya itu apa? Gambar Adam dan Hawa tidak pakai baju dan anak-anak tempelin baju di Adam Hawa. Ya, lalu Adam Hawa itu ditempel di mana? Stick es krim atau stick apa itu? Straw apa itu? Sedotan ya. Jadi mereka pakai itu jadi wayang. Jadi mereka cerita, Tuhan sayang Adam Hawa, kasih apa? Kasih mereka janji juru selamat dan kasih mereka baju. Nanti di kelas-kelas besar anak-anak belajar
bahwa ini bukan cuman kasih baju buat mereka, tetapi baju yang dibayar dengan darah yang mahal. Seekor binatang yang dibunuh itu nanti kelas-kelas selanjutnya. Nah, jadi maksud saya adalah firman Tuhan, ayat, bahkan apa itu aktivitasnya, semua itu dibuat untuk mengulang-ulang bagian cerita. Kira-kira demikian. Jadi kita bukannya ceritanya tentang Abraham, aktivitasnya mewarnai Bahtera Nuh. Ya itu kebangetan banget ya. Itu kebangetan banget. Ya pokoknya ada aktivitas lah yang rohani-rohani. Kita tidak demikian. Dan di dalam materi buku ini, Bapak Ibu Saudara, dia sudah memberikan kita itu lagu-lagu. Dan kami baru menemukan bahwa lagu-lagu anak-anak yang bagus dengan ritme yang bagus itu ternyata tidak banyak. Lagu anak-anak yang lucu, bikin anak-anak ketawa, tapi doktrinnya tidak benar, itu jauh lebih banyak. Anak monyet di atas pohon, anak ini, di ini, anak ini, tahu lagu itu enggak? Anak Tuhan di dalam gereja. Enggak tentu loh, di dalam gereja itu banyak anak setan yang numpang di rumah gereja ya. Jadi ada lagu-lagu yang lucu-lucu, tapi nggak mendidik. Nah, kami sendiri kesulitan ya lagu-lagu yang bisa ritmenya enak, tapi kata-katanya mendidik. Nah, ada lagu-lagu yang dipilih di belakang, sudah ada notnya, ya, udah ada partiturnya lah maksudnya ya. Secara sederhana guru bisa belajar. Pak Tong membuat lagu-lagu yang bagus-bagus juga untuk anak-anak. Kami usahakan masuk di situ. Apakah saya boleh menggabung dengan lagu-lagu yang lain? Boleh. Tapi guru bertanggung jawab baik-baik ya. Kata-kata, syairnya harusnya mendidik anak-anak dengan benar. Misalnya gitu. Dari kelas kecil, itu dari saya ya, guru-guru yang dikasih Tuhan. Terima kasih, saya ini langsung berikan keseluruhan supaya, karena kita tidak bisa cepat-cepat buka ya, nanti waktunya lama. Tapi kalau ini Anda dapat dari penginjil Yosua dibagikan, Anda dapat poin, oh ini yang Bu Mercy tadi cerita, oh ini maksudnya, oh ini poinnya, seperti demikian. Jadi ternyata kita nggak bisa sok tahu. Ya waktu kita baca lagi ternyata, oh dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan belajarlah kita taat mengikuti apa yang diminta oleh buku ini ya. Kira-kira demikian. Terima kasih Ibu Prinska, guru-guru sekalian. Ini dari saya untuk kelas kecil ya. Bisa stop share, Lause Yosua? Ya. Ya. Ada pertanyaan? Saya rasa untuk kelas kecil tidak seberapa ini ya. Anda kalau biasa jadi guru sekolah minggu, ya usahakan jangan malas membaca ya. Kadang kita guru itu di zaman yang TikTokers dan YouTubers ini ya. Daya ingat kemampuan kita tidak boleh lebih dari 3 menit, kata para TikTokers dan YouTubers ini. Sehingga budaya membaca menjadi budaya yang penuh dengan penderitaan. Ya kira-kira kita harusnya mendidik lebih baik lagi untuk hal ini. Itu dari saya, ya guru-guru sampai di sini dulu. Alangkah baiknya mungkin kita break sejenak untuk masuk di kelasnya Bu Happy. Perhatikan ya dengan baik itu detil-detil yang disampaikan oleh Ibu Happy karena penting sekali untuk kelas besar terutama. Dari saya sudah Ibu Prinska, Ibu Happy ada yang mau nambahkan? Silahkan. Tidak ada, Bu. Ya, mungkin Lause Yosua kita break 5 menit atau 2-3 menit ya. Jadi Ya, Lause Yosua bisa ke toilet dulu. Ya, baik Bu. Jadi Lause Yosua tolong dong ini untuk materi Bu Happy, sorry ya Bu Happy, itu alangkah baiknya jangan seperti kelas kecil. Semua guru harusnya itu punya materinya itu physically ya. Tapi kan tidak mungkin lagi kalau belum di print, nggak apa-apa sih. Oh ya, ada ya. Tapi Ibu Happy nanti akan tampilkan ya. Ya, ya. Oke, baik, oke. Ya. ya, Bapak Ibu, Lause kita break dulu ya. Kurang lebih sekitar 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Bertemu kembali jam 17.11. Oh, jam 17 lewat, tahu di sini jam 18, Bu. Oke, 18 lewat 10 lah ya, 4 menit. Oke lah, cukuplah ke toilet ya. Oke. Ya. Saya stop.